Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Oh, selamat Bang, malam. Salam kenal, Mm-mm. saya dengan Eriko Tandayu dari Leader Source Indonesia. Saya berdomisili di Bandung. Selamat datang Bapak Ibu semua. Tim kami ada 3 orang sejauh ini. Saya di Bandung, Ibu Silvana di Tomohon Manado, dan ada Pak Doni Siswanto di Palangkaraya. Oke, saya akan mulai. Tema kita hari ini sangat menarik Bapak Ibu, yaitu tentang apa itu kepemimpinan. Oke, dan ini sesuai perkenalan saya tadi, tim kami ada di 3 penjuru Indonesia saat ini. Memang kami luar biasa menguasai berbagai macam pulau. Puji Tuhan buat Leader Source gitu ya. Sekedar pengenalan, ada saya, Pak Doni, dan Ibu Silvana. Dan mau memperkenalkan sedikit tentang Leader Source Bapak Ibu. Leader Source ini misi kami adalah untuk membangun pemimpin-pemimpin lokal yang sehat. Didirikan oleh Malcolm Weber. Tentu saja Malcolm Weber itu ini Bapak Ibu ya. Lebih dari 20 tahun yang lalu sudah bermitra dengan ratusan gereja dan pelayanan puluhan negara di seluruh dunia. Awal mulanya itu ada di Cina Bapak Ibu. Dan dari Cina itu langsung meledak. Pelayanan di Cina itu kalau nggak salah 10 tahun pertama itu di Cina, dan modul-modul kami itu semua berasal dari Cina, dan kami sangat bersyukur eh, bahwa karena orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Cina, maka ada banyak sekali modul Leader Source ini yang bisa lahir, dan modulnya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau Leader Source Indonesia sendiri, kami sekedar informasi Bapak Ibu, Leader Source ini bukan organisasi training. Tapi organisasi kami ini membantu organisasi yang ada, gereja yang ada, sekolah, universitas untuk mengalami transformasi Bapak Ibu. Jadi kalau namanya transformasi itu kan nggak mungkin 1-2 bulan Bapak Ibu ya. Kita kalau bicara suami istri aja lah Bapak Ibu, ngangkat baju gitu kan, ngangkat kaos itu kita tim angkat atau tim tarik Bapak Ibu gitu kan. Nah itu aja perlu tahunan kita untuk membiasakan kan. Istri saya itu tim angkat, saya tim tarik Bapak Ibu. Saya perlu menyesuaikan, dan kami hadir untuk melihat dan mewujudkan tsunami Bapak Ibu. Tsunami apa? Gerakan pemimpin yang sehat. Karena kami percaya transformasi itu dimulai dari pemimpin yang sehat, mulai dari keluarga, mulai dari gereja, dan setiap bidang yang ada pemimpin baik secara formal maupun informal. Dan kami percaya gerakan pemimpin sehat itu tidak hanya dimulai oleh Leader Source, ada banyak yang sudah memulai, dan kami ingin memperkuat, berkolaborasi dengan gerakan yang sudah ada supaya terjadi apa Bapak Ibu? Adanya erupsi transformasi di Indonesia. Kita tahu di Indonesia itu tsunami dan gunung berapi itu kan sesuatu yang berkaitan Bapak Ibu ya. Kayak kemarin di Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Jadi kami ingin membalikan menggunakan istilah yang sama, yang bencana, tapi dalam 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 spirit yang berbeda Bapak Ibu. Gitu. Nah, sekedar introduction dulu, pengenalan Bapak Ibu. Ini adalah model gereja yang sehat, dan kami sebagai Leader Source ingin mengalami transformasi dalam endingnya apa Bapak Ibu? Endingnya adalah gereja yang sehat. Yang kita lakukan sekarang, modul kita What is Leadership itu adalah kita ada di sini dan membangun existing leader, emerging leaders, maupun leader-leader yang ada, itu Bapak Ibu. Dan ini juga berlaku untuk semuanya. Ini hanya sekedar gambaran supaya Bapak Ibu bisa melihat gambaran besar. Mungkin bacanya masih belum ngerti, tapi mulai bacanya itu dari sini. Kita ada di reality yang sekarang, kita perlu tulang belakang, yaitu budaya untuk membangun manusia sesuai dengan firman Tuhan di Matius 8, 19, 20, dan Efesus indah sekali Bapak Ibu kalau kita bacanya pelan banget ya. Ada janji Tuhan yang indah tentang gereja yang sehat. Dan pada akhirnya ada rusuk-rusuknya membangun gereja, membangun anak-anak, membangun youth small group, marketplace sport. Dan ini nggak hanya sampai di sini, tentu aja kita bisa tambahan macam-macam lagi sesuai kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu kan. Dan bagaimana kita melakukannya, kita harus mengidentifikasi pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin yang baru, lalu pemimpin yang sudah ada kita perkuat dengan 5K dan 4D, nanti akan saya jelaskan di akhir. Dan kita juga harus menjaga kesehatan secara holistik daripada pemimpin-pemimpin yang ada, mempersiapkan suksesi dan mempersiapkan teologi yang benar-benar transformasional. Dan itu semuanya adalah bagian dari Leader Source yang lakukan. Dan ini adalah sebagian kecil daripada yang Leader Source lakukan Bapak Ibu. Nah,
kita langsung mulai Bapak Ibu ya. Leadership, kalau kita bicara leadership, itu ada beberapa pendekatan Bapak Ibu. Saya mau coba batasi dari 2 pendekatan saja. Yang pertama itu pendekatan korporat. Kalau dalam pendekatan korporat, biasanya itu banyak ya, Harvard, mau ambil dari Simon Sinek, AliExpress, Jack Ma, atau Elon Musk. Itu sifatnya mostly kebiasaannya itu adalah motivasional. Bagaimana kita memotivasi pemimpin-pemimpin departemen yang ada untuk bisa meningkatkan penjualan. Karena kan kalau kita bicara korporat itu pasti orientasinya profit. Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu cerita-cerita sukses para pebisnis mulai dari tadi. Elon Musk, Jack Ma, dan pemimpin-pemimpin bisnis yang lainnya. Ini ada yang bisa tolong di-mute kah? Oke, saya mute ya. Dan sifatnya itu biasanya praktis Bapak Ibu. Untuk dari pendekatan korporat itu sifatnya praktis, namun tidak selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pasti ada yang dikorbankan gitu Bapak Ibu ya. Nextnya adalah pendekatan yang sifatnya akademis. Pendekatan akademis ini juga dalam level tertentu itu baik Bapak Ibu ya. Pembelajarannya itu pasti mendalam. Mulai dari akarnya, tapi tidak selalu, biasanya tidak selalu fungsional dan tidak selalu praktis untuk pemimpin-pemimpin yang ada di garis depan, gitu Bapak Ibu. Dalam konteks kita kekristenan, misalnya ada di gereja, kampus, semua yang belajar akademis tidak selalu langsung siap bisa dipakai oleh orang-orang yang langsung praktek gitu kan. Harus diolah lagi, harus dikunyah lagi, harus dikontekstualisasikan lagi. Ini pada umumnya Bapak Ibu ya. Oke, dari Kak Silm atau Mas Doni bisa tolong di mute yang ininya kalau ada peserta mungkin yang audionya on. Terima kasih. Oke. Ya, kalau pendekatan leader source yang kami lakukan adalah pendekatannya sifatnya kami itu praktis, alkitabiah, tapi juga dimulai dan akhiri bersama Yesus Bapak Ibu. Jadi patokan kita di leader source tentang kepemimpinan itu patokan kita hanya Yesus Bapak Ibu. Fondasi kepemimpinan kita itu hanya Yesus saja Bapak Ibu. Kalau kita bicara fondasi Bapak Ibu ya. Kalau bangunannya itu bisa macam-macam nanti. Nah, sebelum kita masuk, kita akan bahas sedikit tahapan kepemimpinan yang umum, Bapak Ibu. Bicara tentang tahap pembelajaran bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin. Biasanya itu dimulai dari pemimpin yang belum matang. Kita semua pernah ada di situ, atau mungkin kita sekarang ada di sana. Tidak ada masalahnya, Bapak Ibu, karena ini tidak menceritakan level berharganya kita, enggak ya? Level berharga kita ada di apa kata Tuhan, harga diri dikasihnya Tuhan. Tapi ini bicara tentang pembelajaran, tahapan. Tahap yang pertama itu adalah di mana kita sebagai pemimpin, kita itu tidak sadar akan ketidakmampuan kita. Jadi mulai di sini nggak sadar kalau nggak mampu gitu kan Bapak Ibu ya. Waktu kita sadar nggak mampu ya harus ada yang menyadarkan gitu kan, atau harus ada yang bisa men-trigger kita supaya menjadi sadar. Nah biasanya kalau orang sudah sadar, lanjut ke tahap berikutnya. Dia mulai sadar kalau nggak mampu gitu kan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah terus habis itu lanjut lagi nih. Bicara tentang sadar akan kemampuannya. Berarti di sini dia udah tahu strength-nya ada di mana, weakness-nya di mana, dan dia tahu mau mengembangkan hal yang mana. Dan hal yang terakhir, tahap yang terakhir itu ada di unconscious competence. Jadi dia sudah nggak sadar dengan kemampuannya kalau kita mau terjemahkan secara langsung ya. Maksudnya ini apa? Saking leadership-nya itu sudah menjadi bagian dari hidupnya dia dan dia udah lakukan itu setiap hari, tidak hanya karena profesi, tidak hanya karena uang, tidak hanya karena tuntutan, tapi karena memang itu bagian dari hidupnya dan dia dengan sadar, dengan sengaja melakukan semua hal-hal leadership itu ternyata akhirnya menjadi bagian dari dirinya dan leadership tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dan itu adalah tahap di mana seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang matang. Tentu saja pemimpin yang matang ini tidak berhenti di situ karena kita semua masih terus bertumbuh. Ada tahapan-tahapan lagi, tapi secara umum tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nextnya
kita ingin melihat perspektif sebuah puzzle dalam melihat apa itu kepemimpinan. Seringkali kalau kita menganggap sebuah kepemimpinan yang paling umum itu adalah bicara bahwa kepemimpinan itu adalah influence atau bicara artinya pengaruh. Itu sering kita dengar dari siapa Bapak Ibu? John Maxwell ya, betul. John Maxwell. Jadi pertanyaannya adalah apakah kepemimpinan itu pengaruh saja gitu kan? Nah, saya mau share di sini. Kita seringkali kalau kita ambil kepemimpinan itu perspektifnya seperti sebuah puzzle, kita tuh sering fokus tuh pada hal-hal yang ada di tengah. Hal-hal yang ada di tengah, yaitu manajemen, kepemimpinan manajemen, komunikasi itu penting, penguasaan diri, kekuasaan, karakter, delegasi, kehidupan doa, motivasi, visi ke depan, mentoring, strategis, kepercayaan. Dan ini adalah bagian-bagian yang penting dari sebuah kepemimpinan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya ya. Tapi apakah ini sendiri cukup luas untuk bisa mewakili arti dari kepemimpinan? Kalau pendekatan kami melihatnya tidak, Bapak Ibu. Dan kami percaya bahwa semua ini penting. Yes, semua ini penting, Bapak Ibu ya. Cuman kita pengen melihat sisi-sisi yang lebih luas. Kita mulai dari titik sudutnya dulu, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita ambil perspektifnya puzzle. Kalau Bapak Ibu pernah main puzzle, anak-anak saya suka main puzzle. Main puzzle itu menyusun sebuah puzzle, kita itu akan jauh lebih mudah ketika kita sudah memiliki bagian-bagian yang ada di ujung-ujungnya kan Bapak Ibu? Setuju? Nah, setelah kita dapat di ujung-ujungnya, maka kita bisa isi pinggirannya, baru kita isi tengahnya. Nah, sama seperti leadership Bapak Ibu, kita mau ambil bagian ujung-ujungnya dulu. Ujung-ujungnya ini adalah, bentar saya hapus dulu ini. Ujung-ujungnya ini adalah, yang pertama yaitu tentang leadership itu sendiri. Yang kedua tentang menjadi pemimpin yang sehat. Yang ketiga tentang memimpin itu sendiri. Dan keempatnya bicara tentang membangun pemimpin. Dan ini adalah kunci dari kepemimpinan yang sehat secara alkitabiah. Kita perlu cover titik-titik kuncinya, yaitu 4 titik ini Bapak Ibu. Kalau kita mau membangun kepemimpinan kita dimulai dari 4 titik ini, maka kita membangun dengan benar Bapak Ibu. Kita membangun dengan benar. Kita fokus pada leadership-nya sendiri, tentang definisi kepemimpinannya, yang mana kita akan bahas hari ini. Lalu kita fokus tentang bagaimana sih seharusnya kita memimpin. Lalu kita bicara tentang bagaimana sih menjadi pemimpin yang sehat, seperti apa. Terus bagaimana juga membangun pemimpin-pemimpin lain yang supaya bisa menjadi pemimpin yang sehat. Dan itu siklusnya terus. Jadi kita pengen lihat seperti sebuah puzzle, kita lihat ambil 4 titik sudut yang penting ini Bapak Ibu ya. Ini sebagai gambaran. Nah, pertanyaan dari sesi kita Bapak Ibu, apa itu kepemimpinan? Gitu kan ya? Apa itu kepemimpinan Bapak Ibu? Kita sering berkata itu kan yang saya tadi bilang, pengaruh, komunikasi, melayani, perubahan, empowerment atau pemberdayaan, integritas, karakter, budaya, mengatur perubahan, dan lain-lainnya. Kita bisa sebutin 20, 30, 40 kategori atau kata yang bisa mewakili kepemimpinan. Pertanyaannya sekali lagi, apakah ini kepemimpinan? Apakah ini cukup luas untuk mewakili kepemimpinan? Kita coba bahas. Kalau kepemimpinan adalah pengaruh, berarti selesai kita mempengaruhi, selesailah kepemimpinan kita. Kalau kepemimpinan itu adalah komunikasi, selesai kita komunikasi, maka selesailah kepemimpinan kita. Sederhananya kan seperti itu logikanya. Kalau kepemimpinan itu adalah bagaimana kita membawa orang-orang kita pimpin dalam perubahan, setelah perubahan terjadi, contohnya COVID, beres terjadi, kepemimpinan kita tidak relevan lagi dong. Nah, tapi kan kepemimpinan tidak hanya sekedar ini saja. Betul kan? Dan ini memang diperlukan untuk kita sebagai pemimpin. Kita perlu pengaruh, kita perlu komunikasi, kita perlu hati yang melayani, kita perlu adaptasi dengan perubahan, kita perlu memberdayakan orang-orang kita, mengempower mereka, kita perlu paham tentang budaya, beradaptasi, mengatur perubahan, dan kita perlu memiliki integritas sebagai pemimpin. Itu adalah satu contoh. Tapi kami melihat ini bukan kepemimpinan yang cukup luas untuk mewakili
definisi kepemimpinan itu sendiri. Nah, kita mau lihat sekilas saja Bapak Ibu, sekilas, kita nggak akan bahas terlalu dalam, tapi sekilas saja. Saya mau ajak Bapak Ibu nostalgia ini. Nuh, Bapak Ibu, Nuh itu adalah seorang pemimpin, walaupun dia tidak apa ya namanya, nggak ada jabatannya gitu kan Bapak Ibu ya, nggak ada jabatannya. Tapi Tuhan panggil dia dan dia merespon. Di waktu dasar dia merespon panggilan Tuhan, di situ ya dia memang di keluarga juga menjadi pemimpin, tapi ketika dia meresponi panggilan Tuhan, ada kategori atau ada tahapan kepemimpinan yang baru untuk Nuh. Nuh dipanggil untuk apa Bapak Ibu hidupnya? Tujuan hidupnya Nuh ngapain? Membawa keluarganya itu kan di Bahtera. Oke, lanjut. Kalau Abraham tujuan hidupnya apa Bapak Ibu? Boleh ngomong ya Bapak Ibu, nggak dosa, teman-teman. Kalau ada yang mau ngomong, nyeletuk-nyeletuk boleh. Atau di chat juga boleh ya. Abraham dibawa keluar dari apa itu? Ur Kasdim ya? Boleh, Bro Jemi kayaknya mau ngomong tuh. Ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Walaupun dia nggak nyampe ya. Tapi kalau kita ambil highlight dikit lah ya di Kejadian berapa sih 12 kalau nggak salah Tuhan janji atau 11 saya lupa, mohon maaf kalau saya lupa. Tapi di situ Tuhan bilang bahwa aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Dia disebut juga sebagai bapak seorang beriman gitu kan? Apa orang beriman? Musa. Oh jelas kalau Musa ini adalah membawa orang Israel keluar dari Mesir ya. Rencana awalnya ke tanah perjanjian gitu kan, anggaplah ini TP gitu ya, nggak cukup, bukan mall ya, itu bukan nama mall teman-teman. Dari Mesir ke tanah perjanjian, cuman karena nggak nyampe akhirnya ya Yosua yang lanjutin. Daud dipanggil untuk menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi raja Israel. Nehemia membangun tembok gitu kan. Yunus apa? Memberitakan Injil pertobatan kepada orang-orang Niniwe gitu kan. Yesus datang untuk apa Bapak Ibu? Wah banyak sekali. Kalau tapi intinya adalah dia mati untuk nebus dosa, itu kan Bapak Ibu ya. Dan nggak hanya mati, dia bangkit lagi. Paulus memberitakan Injil untuk orang-orang non-Yahudi. Nah kalau kita perhatikan sejenak Bapak Ibu, polanya. Kita perhatikan sejenak polanya. Ini saya ngambilnya random Bapak Ibu ya. Yang mungkin kira-kira, bukan nggak random, maksudnya yang kira-kira kita semua tahu ceritanya. Ini ada polanya nggak sih Bapak Ibu? Daud itu dari Raja Israel mimpin tuh tujuannya apa gitu kan. Terus Nehemia bangun tembok tuh tujuannya apa. Yunus itu memberitakan Injil untuk orang Niniwe supaya mereka bertobat. Yesus mati menebus dosa dan bangkit lagi. Makanya kitab Injil bisa muncul. Nuh, Bahtera, Abraham, dan seterusnya. Hampir semua tokoh Alkitab Bapak Ibu. Semuanya ada tujuannya. Dan semuanya juga ada asalnya mulai dari mana. Ya kalau Yesus asalnya dari surga gitu ya. Jelas. Nah, tapi dari cerita-cerita ini, ada benang merah yang bisa ditarik, Bapak Ibu. Yang bisa ditarik itu adalah, ini nih saya mau cerita. Seorang pemimpin itu membantu orang-orang yang dipimpinnya bergerak dari tempat mereka sekarang menuju ke tempat yang lain. Ini dari tempat A ke tempat B. Jadi kalau kita bisa simpulkan apa itu kepemimpinan, kepemimpinan itu adalah pergerakan, Bapak Ibu. Kita coba lihat lagi. Kita lihat hidupnya Nuh, ada pergerakan kan? Dari luar menuju Bahtera. Hidupnya Abraham dari Ur Kasdim menuju nggak sampai tanah Kanaan memang. Dia baru sampai. Tapi ada pergerakan. Musa dari Israel ke Mesir itu jelas sekali. Daud, Raja Israel memimpin orang-orang Israel untuk mengenal Tuhan, taat kepada Tuhan walaupun dia sendiri gagal gitu kan. Tapi ada tujuannya terlepas dia mencapai atau tidak. Nehemia membangun tembok. Yunus memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe dan seterusnya Bapak Ibu. Ada pergerakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, seorang pemimpin itu kita membantu orang lain untuk bergerak dari tempat mereka sekarang menuju ke tempat yang lain. Nah, tempat lain ini di mana gitu kan pertanyaannya? Dari tempat mereka sekarang. Nah, ini tempat lain ini tentu harus berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat
ini tadi. Tempat yang ingin dituju itu semuanya berasal dari Tuhan nggak? Hampir semua itu, bukan hampir, semuanya berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Semua berasal dari Tuhan kalau kita mau pelajari satu-satu. Tujuan yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, orang pemimpin. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu perlu untuk dipimpin. Kenapa kok perlu ada pergerakan? Karena setiap orang itu perlu dipimpin. Kalau enggak, mereka bakal diam saja di tempat yang sama. Bapak Ibu kalau yang punya pengalaman memimpin, mulai dari mimpin small group, kalau nggak ada yang mimpin, kacau nggak small groupnya Bapak Ibu, komselnya? Kacau. Gak usah small group ya Bapak Ibu kalau udah menikah ya, teman-teman kalau udah menikah ya, anaknya itu kalau nggak dipimpin, waduh, rumah kayak kapal pecah teman-teman. Gitu kan? Anak-anak pun perlu dipimpin oleh pemimpin keluarga, suami dan istri. Bekerja sama. Dan itu ada di Bilangan 27, 15 ayat 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk nih. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lumayan dapat kan Bapak Ibu? Udah mulai masuk akal kan? Oh berarti jelas, beres dong. Berarti apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah pergerakan. Selesai seminar kita, webinar kita. Bapak Ibu lihat ininya, slide-nya. Masih ada 49 slide lagi. Sabar ya. Jangan langsung cabut. Karena kalau Bapak Ibu langsung cabut, teman-teman langsung cabut, rugi. Tidak hanya itu saja, Bapak Ibu. Tidak hanya itu saja materi kita. Kita lanjut. Kualitas dari tujuan, berarti ini tujuan ini kan dari titik A ke titik B gitu kan. Titik B itu adalah sekarang. Titik A sekarang, titik B itu adalah bicara masa depannya gitu kan, yang ingin kita tuju, atau bicara tujuannya yang ingin kita capai. Kualitas dari tujuan yang ingin dicapai itu ditentukan oleh siapa? Kualitas dari seorang pemimpinnya. Karena pemimpinnya harus cukup sehat, cukup aman, cukup secure untuk berani mendengar dan mengeksekusi apa yang dia dengar dari Tuhan. Itu yang menentukan kualitasnya. Karena pesan yang dari Tuhan itu tidak berubah biasanya. Rata-rata sama tujuannya. Secara umum, secara khusus pasti beda. Gitu kan. Tapi kita sebagai seorang pemimpin punya tanggung jawab untuk mendengar suara Tuhan. Gak hanya mendengar, setelah dengar, aduh gimana ini kalau kita insecure, aduh jadi takut gitu kan. Wah aku layak gak ya kayak Musa gitu kan. Nah itu adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin Bapak Ibu. Nah kurangnya kepemimpinan dalam segala hal ya. Mau di gereja, mau di keluarga, mau di mana lagi? Organisasi, dan lain-lain, pemerintahan. Kalau tidak adanya kepemimpinan atau kurangnya kepemimpinan, itu adalah salah satu alasan tidak ada orang yang bergerak. Kalau tidak ada orang yang bergerak, artinya tidak ada pergerakan. Pergerakan apa ini maksudnya? Ya dari titik A ke titik B, tergantung tujuan akhir yang mau dicapai itu apa. Kalau gereja jelas, tujuan yang mau dicapai, walaupun setiap gereja beda-beda Bapak Ibu. Ada gereja yang tujuannya juga ya, mungkin A, ada gereja yang tujuannya B, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sekolah juga. Nah, berarti kalau kita mau jadi pemimpin, dan kita adalah seorang pemimpin, kita tahu kepemimpinan adalah pergerakan, kita harus tahu tujuan akhirnya ini mau apa. Kalau kita udah tahu tujuannya, kita harus tahu cara mencapainya bagaimana. Gitu kan ya, Bapak Ibu teman-teman? Bentar. Ada saudara saya baru datang ini. Halo Simon Sultan dari Papua, selamat datang. Ada adikku dari Papua ini. Oke, lanjut dulu ya. Ada narasi itu seperti ini Bapak Ibu, bahwa pemimpin yang hebat itu langka. Apakah ini benar dan kenapa? Gitu kan. Pemimpin yang hebat itu pada dasarnya memang langka. Memang Bapak Ibu. Karena banyak pemimpin itu yang tidak memiliki panggilan. Dan kalau toh ada pemimpin yang terpanggil menjadi pemimpin, itu tidak diperlengkapi secara cukup. Banyak pemimpin juga yang ada tidak memprioritaskan pemimpin masa depan. Kita fokus yang ke terakhir dulu. Tidak memprioritaskan masa depan artinya mereka ingin memimpin sampai mereka mati. Jadi nggak mau ada orang penggantinya. Banyak sekali nih alasannya. Mungkin
alasannya dibungkus oleh alasan rohani Bapak Ibu. Banyak sekali. Tapi pada dasarnya pemimpin ini tidak siap menerima kenyataan bahwa dia tidak akan memimpin selamanya. Dia pikir dia akan hidup selamanya. Dan tidak, kita tahu itu tidak. Kalau bicara soal pemimpin yang tidak diperlengkapi secara cukup, oh itu banyak. Dan ada banyak sekali pemimpin yang diperlengkapi itu artinya biasanya diartikan secara akademis saja. Nah pertanyaannya, masalah yang kita hadapi dalam kepemimpinan, let's say di gereja, let's say di sekolah, let's say di kampus, let's say di organisasi, di keluarga, masalah kita ini, masalah akademis bukan Bapak Ibu? Masalah kita apa Bapak Ibu? Ada masalah moralitas. Masalah moralitas bisa diselesaikan dengan akademis. Kalau masalah moralitas bisa diselesaikan dengan akademis, maka semua orang yang kuliah, semua orang yang punya gelarnya banyak, itu nggak akan punya masalah dengan moralitas, Bapak Ibu. Itu kan? Masalah kita bukan masalah akademis. Jadi kenapa solusi kita akademis? Solusi kita harusnya holistik, karena masalah kita holistik. Dan bicara soal nggak memiliki panggilan, nah ini bicara masalah mau mendengar, mau taat dengan suara Tuhan atau tidak. Mengenal dirinya sendiri nggak? Mengenal Tuhan atau tidak. Itu bicara soal diperlengkapi atau tidak. Itu kan Bapak Ibu. Dan akibat dari ketiadaan kepemimpinan, maka organisasi, gereja, bisnis tidak bisa berkembang. Dan akhirnya tertinggal oleh perubahan. Dan keluarga-keluarga yang ada di dalam naungan mereka tidak dapat memenuhi panggilan mereka. Dan kalau keluarga tidak dapat memenuhi panggilan mereka, dampaknya ke siapa? Ya anggota keluarganya, yaitu siapa? Suami, istri, papa, mama, dan anak-anaknya. Itu Bapak Ibu ya. Pemimpin itu membangun jembatan dari titik A, yang tadi saya bilang, ke tempat yang lebih baik, yaitu titik B. Titik B bicara tentang tujuan dari Tuhan. Ini adalah masa sekarang. Kenapa membangun penjembatan Bapak Ibu? Karena kepemimpinan adalah, leadership adalah pergerakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pergerakan, maka tidak ada kepemimpinan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, kepemimpinan adalah pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, maka tidak ada kepemimpinan. Jadi kita lihat aja ada pergerakan nggak di tempat-tempat kita saat ini. Kalau ada berarti ada kepemimpinan, ada tujuan yang jelas. Atau kita sering ngomong tuh kayak gini, ini mau dibawa kemana sih ini? Komselku ini mau dibawa kemana sih gerejaku ini? Asal nggak jelas. Nggak jelas ini. Mau dibawa kemana sih kampus ini? Nah kenapa kok harus bangun jembatan? Karena dari menu ini tentu bukan jembatan secara harafiah Bapak Ibu, ini ilustrasi. Karena dari titik A ke B itu ada yang namanya apa Bapak Ibu? Teman-teman, ada yang namanya gap, ada jurang. Untuk bisa menutup jurang itu kita perlu bangun jembatan. Nah kalau kita mau bangun jembatan, kita bisa bangun sendiri nggak? Kalau kita ambil contohnya jembatan. Jembatan perlu apa? Pertama kali, berarti perlu sipilnya dulu, bukan sipil, arsiteknya dulu kan? Perlu sipilnya secara sederhana Bapak Ibu ya. Ini tolong kalau ada yang sipil dan arsitek, ampuni dosa saya. Saya tidak, saya dulu pernah kuliah D1, tapi mungkin itu hanya untuk bisnis. Perlu arsiteknya dulu, perlu sipilnya. Terus orang-orang yang kerja perlu makan, perlu ada logistiknya. Perlu tempat tidur, harus yang ngurusin akomodasinya. Perlu belanja barang apa semua, harus ada purchasing-nya. Dan lain sebagainya. Nah sama Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita punya tujuan yang dari Tuhan, tujuannya udah jelas. A, B misalnya. Kita ada titik A. Gap-nya apa? Gap-nya apa? Apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita siapkan? Itu kita harus berpikir cukup untuk bisa menganalisa gap, tapi jika kita harus bertindak cukup untuk bisa melakukan apa yang kita pikirkan. Itu adalah kepemimpinan. Dan pemimpin itu yang memulai pergerakan. Artinya bagaimana? Kalau pemimpin yang memulai pergerakan, pemimpin itu harus sudah ada di tujuannya terlebih dahulu. Artinya pemimpinnya sudah pernah ke sana. Either itu pernah secara fisik maupun secara mental. Karena kalau ada pemimpin yang tidak tahu apa yang dia tujuannya, yang dia mau capai, nggak ada yang mau ikut, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah dipimpin sama orang yang ini kayaknya dia nggak ngerti apa yang dia omongin gitu kan. Itu memang
ada kemungkinan dia tidak paham apa yang dia mau capai. Karena seorang pemimpin harus secara roh, secara jiwa harus ada di tujuan yang dia akan capai terlebih dahulu. Kalau pemimpin itu tidak ada secara roh maupun jiwa, berada di tempat tujuan yang Tuhan sudah berikan tadi, maka pemimpin tersebut akan kesulitan untuk memulai pergerakan karena dia nggak kebayang, visinya itu nggak kebayang, tujuannya nggak kebayang, teman-teman. Ini teman-teman boleh terapin dalam kepemimpinan teman-teman sendiri. Tujuannya teman-teman mau mencapai itu apa? Teman-teman secara roh, secara jiwa udah di sana dulu nggak? Karena kalau teman-teman udah secara roh dan jiwa ada di sana, waktu teman-teman ngomong tentang visi, gue punya visi nih, B. Teman-teman ngomong tidak akan dengan nada yang biasa, tidak akan dengan ngomong nada yang hare-hare atau yang mau nggak ikut gue mau ke sana tuh, rame kayaknya. Nggak ada yang ikut, teman-teman. Nggak ada yang ikut. Tapi kalau teman-teman sudah pernah di sana, tentu teman-teman sudah melihatnya di dalam roh, melihatnya di dalam jiwa kita masing-masing. Waktu kita ngomong itu ada api yang membakar dan orang akan mulai mikir gitu kan. Saya perlu kamu, dia jelas, dia tahu apa yang dia butuhkan karena dia nggak bisa kerja sendiri. Teman-teman. Nah, pertanyaannya siapa yang harus ikut bergerak? Ya semuanya, teman-teman. Karena kan kita membangun jembatan tadi kan. Semuanya harus ikut. Semuanya harus bergerak. Dan untuk memulai pergerakan, kita perlu paham. Paham di sini artinya mengenal. Mengenal itu caranya dengan bagaimana, teman-teman? Ngobrol atau komunikasi. Apakah hanya ngobrol cukup? Enggak, kita harus bangun mereka. Pahami untuk apa? Untuk kenal toh, untuk ngobrol toh? Enggak, kita mau bangun mereka. Kita pengen mereka mencapai potensi maksimal mereka. Terus setelah mereka mencapai potensi maksimal mereka, apa? Ya kita harapannya adalah mereka bisa ikut berkontribusi dalam pergerakan yang ada. Kita harus mengenal, Amsal 27:23 bilang bahwa kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Ini prinsip gembala, teman-teman. Kalau Daud lahirnya pada saat zaman 2010 15 something dan dia mungkin sekarang umur 30 waktu dan dia nulis Amsal, dia akan posting di Twitter gitu ya. Sorry, bukan Daud, maaf. Siapa? Ini salah satunya ya Salomo lah ya, dan teman-teman yang menulis Amsal, kan ada banyak yang nulis Amsal. Kalau let's say Salomo yang nulis, dia kan nulis di Twitter gitu kan. Kalian mesti kenal loh orang-orang yang kalian pimpin. Ngobrol, bangun potensinya supaya maksimal. Bahasa sehari-harinya kan seperti itu kan. Jadi kita kalau mau mulai pergerakan itu starting point-nya kita harus punya tim, teman-teman. Nggak bisa gerak sendiri. Karena kalau pergerakan ya ada yang digerakin gitu kan. Pemimpin dalam memulai pergerakan itu menentukan solusi dari masalah yang terjadi saat ini. Berarti masalah apa? Masalah yang ada itu bicara soal gap tadi kan ya. Bicara soal gap. Dari titik B ke titik A, gapnya ini gimana solusinya? Apakah pemimpin tahu semuanya? Tidak. Menjadi pemimpin tidak perlu tahu semuanya. Menjadi pemimpin itu bukan berarti ketika kita dikasih jabatan, otomatis karena jabatan itu mendadak kita dapat kekuatan superpower, IQ kita naik 100, EQ kita naik 100, SQ kita naik 100. Itu bohong, teman-teman. Itu bohong. Jangan terjebak pada ilusi itu, teman-teman ya. Kalau kita terjebak pada itu, kepemimpinan kita berarti sedang halu, teman-teman. Jadi kita harus tentukan solusinya apa. Untuk tahu solusinya, kita harus ngobrol dengan orang-orang yang paham masalahnya. Karena kalau kita mau nentuin solusi, tapi masalahnya aja kagak paham. Contoh, masalah di kota negara Konoha, teman-teman. Katanya masalahnya itu adalah langitnya itu udaranya kotor sekali, dapat kiriman dari negara Konoha gitu misalnya kan. Konoha dari Konoha gitu. Let's say kayak gitu. Di sana ada mobil. Baiklah kalau gitu gubernurnya langsung kita naikkan harga mobil BBM, lalu kita turunkan harga mobil listrik. Nah, pertanyaannya, masalahnya apa? Kok mendadak solusinya naikin harga mobil BBM dan turunin harga mobil listrik? Masalahnya itu di udara. Masalahnya kontribusi pencemaran udara apakah mobil toh?
gitu kan? Nah, itu kan harus dicari tahu datanya bagaimana. Tapi itu di negara Konoha, teman-teman ya. Itu analogi saja menentukan solusi dari masalah yang terjadi saat ini. Nah, sebagai pemimpin kita harus membantu orang lain bergerak. Kenapa? Karena kepemimpinan adalah apa, teman-teman? Pergerakan ya. Kalau tidak ada pergerakan, tidak ada kepemimpinan. Nah, untuk itu, untuk kita bisa membantu orang lain bergerak berdasarkan definisi pergerakan ini, kita perlu definisi kepemimpinan yang luas, yaitu kepemimpinan yang definisinya cukup luas untuk membantu kita mencapai tujuan adalah kepemimpinan adalah pergerakan, teman-teman. Tapi di dalam pergerakan diperlukan banyak hal, yaitu hal-hal yang tadi saya udah sebutin tadi, teman-teman. Apa yang diperlukan dalam pergerakan? Dalam untuk menggerakkan orang, kita perlu pengaruh nggak? Jelas perlu. Kita perlu mempengaruhi orang. Untuk kita bisa mempengaruhi orang, kita harus bangun hubungan dulu. Nggak bisa mempengaruhi orang tanpa kenal. Nanti kita kan ngomong, kalau anak-anak muda kan bilang, siapa lu? Gitu kan? Siapa lu? Kenal aja kagak? Gitu kan? Kita harus memiliki hati yang melayani. Kita harus punya visi dan kita harus secara roh dan jiwa berada dalam visi itu. Kita harus mengalami transformasi dan membawa transformasi. Kita harus empower mereka, kita kuatin mereka supaya mereka potensinya mencapai to the max gitu kan, teman-teman. Kita harus memiliki karakter tanggung jawab, karena kalau kita nggak punya tanggung jawab, kita akan menelantarkan orang-orang yang kita pimpin. Makanya nggak dikasih makan dan lain sebagainya. Kita harus belajar mengambil keputusan, teman-teman, sebagai pemimpin. Pengambilan keputusan itu gampang atau ngeri-ngeri sedap, teman-teman? Oh, always ngeri-ngeri sedap ya. Pada umumnya itu ngeri-ngeri sedap. Kita nggak tahu mungkin datanya gimana, kondisinya gimana, ada resiko kita salah. Nanti kalau salah dihujat gitu kan. Ya puji Tuhan kalau nggak dihujat gitu ya. Tapi ngeri, teman-teman, mengambil keputusan. Oleh karena itu kita perlu proses pengambilan keputusan yang tepat, mencari informasi, mencari data, riset, bertanya dengan rendah hati. Dan kita perlu membangun tim kita supaya tim kita mencapai potensi maksimal. Tujuannya sekali lagi semua ini untuk apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah berikan. Tapi apakah ini saja cukup? No, ada lagi, teman-teman. Karena dalam mencapai tujuan itu bisa 1 tahun cukup. Kalau itu dari Tuhan kayaknya nggak mungkin 1 tahun ya. Kita ngecek aja lah. Teman-teman cek aja deh. Yang di Alkitab itu rata-rata berapa tahun, teman-teman? Ada yang disebutin, ada yang enggak gitu kan. Mungkin yang paling singkat itu siapa? Maybe Yunus gitu. Yunus perut ikan 3 hari ya. Jadi kemungkinan kisah Yunus itu kitabnya mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Ini mungkin, teman-teman ya. Saya nggak tahu pastinya. Gitu. Tapi anyway, terlepas dari itu, perubahan itu tidak bisa secara instan. Perubahan atau transformasi itu tidak secara instan dan perlu investasi jangka panjang. Dalam memimpin, kita perlu membangun budaya jelas, karena setiap orang memiliki budayanya atau adatnya masing-masing dari rumah. Puji Tuhan kalau adatnya sesuai dengan adat Alkitab, budaya Alkitab. Tapi apakah seringkali sesuai? Oh, tentu tidak, teman-teman ya. Kita harus bangun budaya. Bangun budaya itu gampang, teman-teman. Kayak tadi aja saya, tim angkat baju, mau ngambil kaos itu tim angkat atau tim tarik. Wah, itu bangun budayanya sulit, teman-teman. Sulit. Gitu kan? Komunikasi. Mengkomunikasikan visi yang dari Tuhan atau mengkomunikasi ingin bagaimana mencapai tujuannya itu gampang? Enggak. Komunikasi pun ada tekniknya sendiri, teman-teman. Ada tentang clarity, ada tentang kredibilitas, dan lain sebagainya. Persuasi dengan pengaruh ini beda-beda tipis, tapi ada bedanya, teman-teman. Bagaimana kita bisa membujuk orang untuk dia bisa melewati mental blocknya dia mungkin. Kreativitas juga, pengendalian diri, karakter, macam-macam ada di dalamnya karakter ya. Kredibilitas, kepercayaan dari orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita nggak bisa dipercaya orang-orang yang kita pimpin, kita nggak bisa membuktikan kalau kita adalah orang yang kita bisa dipercaya, sulit. Dan itu kita bisa dapatkan lewat teladan juga salah satunya. Kita menjadi teladan. Dan ini adalah bagian dari pergerakan kepemimpinan, teman-teman. Jadi selama ini kalau kita belajar ya, saya juga waktu pertama kali belajar ini, wah kaget juga.
Keren banget ya definisi kepemimpinan ala-ala Alkitab. Bukan ala-ala Alkitab ya, ala Alkitab. Versi Alkitab itu luar biasa, pergerakan. Dan di dalam pergerakan kita perlu elemen-elemen ini semua untuk membangun orang-orang yang kita pimpin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan buat kebenaran Tuhan ya. Dan pemimpin itu membantu orang lain bergerak, kita tahu ya. Pemimpin yang ilahi, pemimpin yang kenal Tuhannya, kalau bahasa saya ilahi itu kenal Tuhan, dia mengenal Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Itu membawa orang lain atau orang-orang yang dia pimpin. Orang lain ini tadi bisa siapa? Keluarga, gereja, tim, dan lain sebagainya. Itu kepada tujuan ilahi juga, tujuan yang berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena tujuan yang baik itu ditentukan oleh kualitas dari pemimpinnya. Kualitas dari tujuan ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Itu teman-teman. So far ini membantu teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau ada ditulis dulu, nanti kalau saya bisa jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau enggak, kita sambil ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita juga nggak hanya belajar dari apa yang benar, kita juga perlu tahu apa yang salah, teman-teman. Karena perspektif yang salah itu menentukan sikap yang salah. Jadi kalau cara pandang kita terhadap kepemimpinan salah, maka sikap kita dalam menjalani kepemimpinan atau memimpin orang lain itu juga salah. Prinsip ini bisa berlaku di mana-mana, teman-teman. Misalnya tentang perspektif yang salah tentang apa? Keluarga. Kalau kita punya cara pandang yang salah tentang keluarga, bahwa keluarga itu memanfaatkan dan lain sebagainya, pokoknya keluarga itu nggak benar, maka sikap kita terhadap keluarga juga salah. Nah, cuman patokannya, benernya itu siapa yang nentuin, gitu kan? Nah, tentu saja, kalau saya adalah firman Tuhan, teman. Patokannya harus firman Tuhan. Nah, kita mau lihat tentang pemahaman kepemimpinan yang salah. Oke. Nah, pemahaman kepemimpinan yang salah itu dimulai perspektifnya dari bahwa kepemimpinan adalah posisi atau otoritas. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman, kalau kita melihat kepemimpinan adalah posisi atau otoritas? Kecenderungannya adalah kita akan menganggap bahwa orang yang tidak memiliki posisi atau orang yang tidak memiliki jabatan, posisi ini artinya jabatan ya, teman-teman ya, adalah orang yang tidak layak memimpin. Dan kita akan menjadi pongah karena kita pikir jabatan adalah segalanya. Kalau kita pikir jabatan adalah segalanya, maka kita akan memperlakukan orang yang tidak punya jabatan dengan sangat-sangat rendah. Dan kita akan melihat orang lain yang jabatannya lebih tinggi dengan kita akan perlakukan mereka seperti Tuhannya kita. Kita akan menjilat mereka. Gitu kan? Dan ini berasal dari mana? Berasal dari pemahaman kepemimpinan yang salah, cara pandang yang salah. Nah, pertanyaannya, cara pandang yang salah ini dari mana? Oh, macam-macam, narasinya itu bisa macam-macam, bisa dari keluarga, dari mungkin kita pernah dipimpin dengan orang yang salah. Macam-macam, teman-teman. Kita harus bisa menggali isu-isu hati yang paling dalam yang ada di hati kita. Kita harus berani membongkar isi hati kita yang paling dalam, karena kita tahu isi hati kita mostly busuk, teman-teman. Alkitab bilang apa? Hati manusia itu sangat licik, tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita berani terbiasa menggali isi hati kita yang paling dalam, ada kemungkinan kita bisa menjadi pemimpin yang sehat, teman-teman. Ada kemungkinan. Karena, pertanyaannya, siapa yang bisa membantu kita untuk bisa menggali isu-isu hati terdalam? Psikologi kah? Ya, psikologi dalam level tertentu bisa. Tapi apakah psikologi saja cukup? Enggak, teman-teman. Ada banyak. Dan tapi tentunya saja satu-satunya pribadi, satu-satunya ilmu yaitu adalah Tuhan saja, teman-teman, yang bisa menggali isu hati yang terdalam, yang dimana psikologi tidak bisa menembus pertahanan itu. Makanya membangun pemimpin, kami percaya membangun pemimpin itu adalah benar-benar memerlukan kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan untuk kita bisa mengalami perubahan. Tidak bisa tidak. Makanya fondasi kepemimpinan kita adalah Yesus saja. Lanjut ya. Perspektif yang salah terhadap kepemimpinan adalah menganggap bahwa kepemimpinan adalah sebuah privilege atau hak istimewa.
Kita harus akui teman-teman, sebagai pemimpin yang memiliki posisi, tentu ada hak-hak istimewa tertentu. Mulai dari fasilitas, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya. Ada fasilitas, tapi kalau kita melihat bahwa kepemimpinan itu dari hak istimewanya saja, dari privilege-nya saja, maka itu salah kaprah, teman-teman. Maka motivasi kita adalah fasilitas. Kita akan melakukan apapun supaya fasilitas kita tidak terganggu. Supaya kita ada yang bisa mengambil. Gitu kan? Lanjut. Nah, ini yang kelihatannya, ini saya tahu teman-teman pasti akan mengernyitkan dahi. Saya izin minum dulu ya. Wah, ini sesat atau enggak ini? Saya akan izinkan saya menjelaskan konteksnya dulu teman-teman ya. Tolong nanti kalau ada yang ngevideoin terus diposting di TikTok, jangan teman-teman ya, nanti ini konteksnya salah. Izinkan saya menjelaskan. Pemahaman kepemimpinan yang salah bahwa kepemimpinan itu adalah melayani saja, itu salah teman-teman. Karena contohnya itu seperti apa? Kalau kepemimpinan itu hanya melayani saja, berarti kita hanya melayani kebutuhan orang-orang yang kita pimpin. Nah, tapi kita lihat tadi, Musa, Daud, Yesus, kita lihat polanya, kepemimpinan itu apa? Pergerakan kan, ada tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap pemimpin itu dan kita harus capai. Melayani mereka, salah satu itu adalah salah satu fungsi yang kita bisa berikan. Salah satu fitur atau salah satu pelayanan yang kita bisa berikan adalah dengan melayani mereka. Nah, tapi kalau kita fokusnya melayani tok, contoh kalau dalam konteks gereja, besukin orang sakit, doain orang, ada yang mungkin perlu curhat, stres, perlu konseling, dan seterusnya. Bayangin kalau itu saja yang kita lakukan, tujuan Tuhan tercapai nggak? Kagak, teman-teman. Nggak tercapai. Nah, itu loh teman-teman. Kita tidak boleh melihat kepemimpinan secara terlalu dekat. Kalau kita melihat kepemimpinan terlalu dekat, kita akan bilang bahwa kepemimpinan itu hanya melayani saja. Itu seperti ini teman-teman. Kita lihat itu seperti ini. Loh, padahal kepemimpinan itu adalah lebih luas daripada yang kita kira. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya melayani saja. Melayani itu bagian dari kepemimpinan. Tapi untuk membantu kita mencapai tujuan yang Tuhan berikan. Kalau orangnya hanya mau dilayani saja teman-teman, itu berarti kita perlu pertimbangkan apakah kita perlu terus memimpin orang-orang itu. Berarti kan orang-orangnya manja. Jangan mendidik orang-orang yang kita layani menjadi orang yang manja. Didiklah dia menjadi orang yang dewasa, sama seperti Tuhan mendidik kita. Sama seperti kita mendidik anak-anak kita. Kadang perlu kasih, kadang perlu disiplin. Harus seimbang. Nah, ini saya bilang tadi, jika tidak ada kepemimpinan, maka tidak ada pergerakan. Kita mau melihat kepemimpinan dari lensa definisi pergerakan. Yang saya tadi cerita ada di Efesus, teman-teman. Saya nggak bisa bahas Efesus sepenuhnya secara eksposisi, karena itu sangat dalam sekali. Tapi saya sangat menganjurkan kalau teman-teman pengen memahami tujuan Tuhan untuk gereja kita, untuk bangsa kita, untuk sekolah kita, untuk keluarga kita. Bacalah Efesus 1 sampai Efesus 4, teman. Pelan-pelan banget bacanya. Satu ayat itu mungkin bacanya 10 menit, 15 menit. Dibedah. Tapi ini intinya teman-teman. Pergerakan yang ingin Tuhan capai di dalam setiap kita masing-masing itu adalah, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Jadi ini bicara soal siapa yang Tuhan berikan. Siapa gitu kan. Siapa yang Tuhan pakai? Yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk memperlengkapi. Siapa yang diperlengkapi? Orang-orang kudus. Buat apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa lagi? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini kan bicara ada progres nih. Kalau Paulus itu pakai kata ini, sampai. Berarti kalau sampai itu ada dari A sampai ke B. Berarti ini adalah A-nya gitu kan. B-nya itu di mana? Sampai mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan patokannya siapa patokannya? Kepenuhan Kristus. Ini adalah B-nya. Ini adalah tujuan yang ingin Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai di setiap
bagian dimanapun kita tempatkan. Sekolah, gereja, keluarga, organisasi, bisnis, apapun itu Tuhan, teman-teman. Ini adalah bagaimana kita menerjemahkan ini. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini yang penting juga. Tapi yang penting kita juga, awalnya kita harus dapetin ini teman-teman. Bagaimana kita memimpin orang-orang yang kita harus memperlengkapi mereka supaya mereka mengenal Tuhan dan mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Berarti kalau penuh, kalau saya gambar gelas gitu teman-teman ya, penuh itu kan ya ada di sini, kalau nggak penuh di sini. Berarti ada tingkatannya, ada tahapannya. Tidak hanya sekali jadi langsung kenal penuh dengan Kristus. Tidak. Nah ini yang perlu kita doakan teman-teman. Apa yang menjadi tujuan akhir kita? Bagaimana kita menerjemahkan dalam setiap bidang kita masing-masing, gitu kan? Dan itu adalah ayat tadi itu adalah diwujudkan dalam bentuk model ikan ini teman-teman. Model gereja yang sehat ini basisnya ada di Efesus tadi teman-teman. Bagaimana kita bisa mencapai gereja yang sehat? Gereja di sini bukan bicara gereja gedung teman-teman ya. Tubuh Kristus secara keseluruhan. Tubuh Kristus itu ada siapa aja? Ada macam-macam, ada gereja, ada anak, ada youth, ada kelompok kecil, marketplace, sport, disciple, dan lain-lainnya kategorinya. Macam-macam teman-teman. Kita bisa masukin macam-macam. Itu ya. Saya mau ingetin lagi tentang model gereja yang sehat. Teman-teman udah mulai dapat konteksnya ya, model ikan ini. Model ikan ini teman-teman bisa melihat, oh ternyata konteksnya itu toh. Kepenuhan Kristus. Tingkat ini nih. Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, berarti ada pengetahuan yang salah tentang anak Allah gitu kan. Banyak. Kedewasaan penuh berarti ada kedewasaan yang tidak penuh. Mencapai kesatuan iman berarti ada iman yang tidak mencapai kesatuan. Yes, perpecahan ada. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Yes, berarti ada tingkat pertumbuhan yang tidak sesuai dengan kepenuhan Kristus, gitu kan? Nah, kita lanjut ke narasi ini Bapak Ibu. Tentang kepemimpinan, kalau kita udah tahu apa itu kepemimpinan, adalah pergerakan, kalau tidak ada pergerakan, tidak ada kepemimpinan, dan kita tahu cara pandang yang salah tentang kepemimpinan itu seperti apa, dan itu mempengaruhi sikap kita. Kita juga perlu tahu, sebenarnya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk, gitu kan. Mari kita coba bahas satu-satu. Kalau pemimpin itu adalah dilahirkan, maka gen adalah faktor terbesar di balik kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi terbesar, gitu kan. Pertanyaan saya, apakah gen yang yang superior, gen yang hebat itu banyak gak? Banyak teman-teman? Keluarga yang memiliki gen itu bawaannya itu hebat? Nggak ada. Berarti kalau pemimpin itu dilahirkan, sedikit sekali pemimpin itu jadi pemimpin yang hebat gitu kan? Berarti nggak valid. Pembentukan masa kecil, nah ini bisa jadi perdebatan. Fase pertumbuhan saat masa kecil adalah faktor terbesar kepemimpinan. Ada narasi seperti itu. Garis bawahnya adalah terbesar. Nah pertanyaannya, keluarga yang sehat itu banyak nggak? Saya ini anak pertama dari 11 bersaudara, dari 5 mama yang berbeda. Saya lahir dari keluarga yang disfungsional. Saya bisa ada di tempat sekarang ini karena anugerah Tuhan. Berarti pemahaman bahwa membangun pemimpin itu adalah benar-benar memerlukan kuasa Tuhan, itu terbukti di hidup saya, teman-teman. Saya nggak bisa share terlalu banyak. Kalau teman-teman ikutan training building healthy leaders, itu nanti ada kesempatan saya bisa share itu. Saya bisa tunjukkan petanya. Tapi, kalau misalnya fase pertumbuhan masa kecil adalah faktor terbesar kepemimpinan, maka teori ini atau narasi ini itu tidak bisa berlaku juga. Karena keluarga yang sehat itu jarang sekali. Kalau toh ada, ya sedikit sekali. Kalau toh sehat, ya mungkin sehat tapi sempurna enggak. Karena kita sebagai pribadi tidak ada yang sempurna. Berarti ini juga tidak bisa berlaku, teman-teman. Talenta, ada yang bilang adalah talenta supernatural yang diberikan oleh Tuhan kepada beberapa orang. Banyak nggak yang memiliki seperti ini, teman-teman? Nggak juga gitu ya. Jadi ini juga nggak bisa berlaku. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat, walaupun Tuhan ada memberikan, tapi sedikit sekali. Kalau kita lihat, Nuh, dikasih talenta supernatural,
Gak juga. Dia perlu waktu berapa puluh tahun tuh bangun Bahtera. Daud, gak juga. Musa dikasih kuasa ya, bukan talenta supernatural. Yang dikasih talenta supernatural itu teman-teman kalau tahu adalah orang yang membuat, aku lupa namanya, dia di kitab Imamat kalau nggak salah. Mendadak roh Tuhan masuk ke dia dan dia mendadak bisa membuat karya seni yang luar biasa. Sejauh yang saya ingat, baru 2 orang itu saja yang ada di kitab Imamat, kalau saya tidak salah, itu diberikan talenta supernatural oleh Tuhan. Mungkin Simpson juga salah satunya. Gitu. Tapi sedikit sekali. Jadi kita nggak bisa berharap pada talenta kalau kita mau jadi pemimpin, teman-teman. Nggak bisa hanya talenta tok. Talenta memang bisa bagian, tapi apalagi talenta supernatural, aduh, jangan mengandalkan yang seperti itu. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Pengalaman hidup. Nah, ini mungkin yang paling masuk akal, teman-teman. Kepemimpinan itu bisa dipelajari melalui pengalaman hidup. Dan gak hanya pengalaman hidup saja, tentu saja gitu kan. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Kita juga bisa dibina oleh orang lain yang sudah memiliki pengalaman hidup lebih dari kita. Jadi pemimpin itu lebih cocok kalau berdasarkan narasi-narasi yang kita sebutkan adalah pemimpin itu dibentuk, teman-teman ya, tidak dilahirkan. Jadi selesai ya perdebatan ribuan tahun, teman-teman. Telur dulu atau ayam dulu ya. Kenapa pemimpin itu dibentuk? Karena setiap orang itu memiliki potensi. Potensi itu yang mempengaruhi mereka ada banyak macam-macam ya. Tadi itu bilang ada keturunan. Turunan IQ-nya mungkin. Tapi sebenarnya kalau IQ itu nggak hanya masalah turunan, masalah nutrisi teman-teman. Kalau kita mau lebih ilmiah lagi, kalau ada yang dokter pasti ngerti ini. Nutrisi itu sangat penting terhadap pertumbuhan, nggak hanya IQ. Ada EQ, SQ, AQ, dan lain sebagainya. Bagaimana dibimbing oleh keluarga, faktor keluarga itu sangat mempengaruhi. Panggilannya juga dan juga talentanya. Jadi kepemimpinan ini tidak hanya satu dimensi saja, kompleks teman-teman. Ya kan? Makanya kalau kita tahu kepemimpinan ini kompleks, masa kita mau bangun pemimpin itu lewat akademis, teman-teman? Jadi kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman punya sekolah, ada orang yang berpotensi jadi pemimpin, jangan hanya disekolahkan saja, teman-teman. Sekolah akademis, baik. Tapi kalau bisa, jangan itu tok. Terus berharap mereka ambil S2, S3, beres, mendadak langsung bisa mimpin. Tidak, teman-teman. Itu adalah kesalahan terbesar. Itu adalah narasi warisan dari revolusi industri abad 19, teman-teman. Pendidikan kita ini kan warisan dari revolusi industri abad 19. Di mana waktu itu di Inggris, perkembangan mesin semi otomatis itu bertumbuh dengan pesat. Makanya perlu tenaga kerja. Dibuatlah sekolah, teman-teman, untuk bisa memenuhi permintaan tenaga kerja itu. Dan sampai sekarang bertumbuh seperti ini. Teman-teman bisa lihat videonya. Coba cari tentang revolusi industri itu, teman. Ada banyak sekali. Salah satu yang bagus adalah Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson itu bagus sekali. Tapi anyway, kita nggak bahas itu. Tapi itu sedikit berhubungan karena kepemimpinan itu kompleks sekali. Karena sebelum kita menjadi pemimpin, kita adalah seorang pribadi. Jadi bagaimana kita bertumbuh sebagai seorang pribadi sangat mempengaruhi kepemimpinan kita. Kalau kita menjadi seorang pribadi yang insecure, kita akan bawa insecure-nya kita, rasa tidak aman kita itu dalam kepemimpinan kita, dalam keputusan kita, dalam kita merespon segala sesuatunya. Ngeri nggak, teman-teman? Ngeri. Ada yang tahu nggak? Mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang sedikit yang tahu. Tapi yang paling tahu siapa? Tuhan sama orang itu sendiri. Kira-kira bisa berubah nggak? Bisa kalau dia mau. Tapi kita tahu. Dia maupun kalau dia nggak tahu caranya, nggak bisa juga. Makanya kepemimpinan, membangun pemimpin adalah benar-benar pekerjaan yang memerlukan kuasa Tuhan. Dan itu kompleks sekali. Itu kita bahas dalam training kami selama 14 jam di Building Healthy Leaders, Bapak Ibu. Dan setiap orang bisa mengembangkan potensi kepemimpinannya karena dia punya potensi. Kalau punya potensi bisa dikembangkan. Cuman pertanyaannya, siapa yang mau mengembangkan? Saya cerita tadi saya dari Broken Home.
Kalau saya tuh punya mentor banyak, ada 6 orang mentor dalam hidup saya yang cukup rutin. Tapi terlebih dari yang tidak rutin tuh ada mentor lepasan juga, ada mungkin puluhan. Yang dimana saya belajar dari mereka, memberikan diri saya untuk diajar. Dan itu mereka dengan senang hati. Saya bersyukur untuk mentor-mentor saya yang mau membangun, berinvestasi dalam hidup saya. Mungkin itu 1 jam, 1 minggu, ada yang tahunan, puluhan tahun. Itu saya sangat bersyukur. Karena kalau lihat diri saya, siapa yang bisa lihat potensi saya? Wong saya aja waktu itu nggak bisa lihat potensi saya. Dengan background seperti itu, malah ada yang pesimis. Tapi ketika ada yang mau membangun diri saya sangat bersyukur. Makanya sampai sekarang, saya selalu ingin membantu orang lain untuk mencapai, mereka bisa menemukan potensi maksimal mereka di dalam Tuhan. Tapi memang orangnya harus haus dan lapar. Karena kita nggak mau membuang mutiara pada babi, teman-teman. Kita nggak mau membuang waktu kita kepada orang yang tidak ingin dibantu. Dan terlepas ada di level manapun kepemimpinan seseorang, mereka selalu bisa kalau mau ya, jika mau berkembang dan bertumbuh lebih baik. Pertanyaannya, mau diajar nggak? Nah itu juga bicara tentang bagaimana kita memilih calon pemimpin juga. Itu ada di modul kami yang judulnya Leader ID, teman-teman. Nanti akan ada trainingnya juga. Waktu itu pernah, kalau nggak salah ya, Leader ID pernah dilakukan di awal tahun. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan pemimpin? Kita harus tahu potensinya apa. Bagaimana kita bisa tahu potensinya? Kita harus, apa tadi? Kenal orang-orang yang kita pimpin kan teman-teman. Kenalilah domba-dombamu. Ngobrol dulu, makan cakwe, makan batagor, minum kopi atau apalah jajanannya apa di setiap kota. Ngobrol dulu teman-teman. Ambil main game mungkin. Kenali orang-orang yang kita mau pimpin itu seperti apa. Nah kalau ada tingkat kepemimpinan secara harafiah teman-teman, bukan secara harafiah, secara struktur ada, memang struktur di kehidupan kita ada. Contohnya adalah pemimpin organisasi, pemimpin gereja, atau pemilik bisnis. Nah pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa menjadi pemimpin organisasi atau pemilik bisnis gitu kan? Nah kalau jawabannya iya, itu tentu saja kita sedang berhalusinasi. Mungkin kalau teman-teman ikutan seminar, kita semua bisa jadi CEO seperti Mark Zuckerberg atau jadi seperti siapa itu Elon Musk, jadi Jack Ma. Teman-teman, kita harus realistis. Tidak semua orang bisa. Jangan hanya karena seseorang itu menjadi pembicara, lalu semua perkataannya kita telan mentah-mentah bulat-bulat, dan kita tidak saring dengan filter minimal logika dulu deh. Nggak usah pakai iman dulu. Logika dulu. Minimal. Kalau secara logika nggak masuk akal, wah ini apalagi iman gitu kan. Walaupun kadang itu bisa berjalan bersamaan juga logika dan iman. Karena yang ciptakan iman dan logika adalah Tuhan. Jadi ini tergantung dari panggilannya dan kapasitasnya. Orang-orangnya nggak punya panggilan mau jadi pemilik bisnis, walaupun kapasitas ada, hare-hare ngelakuinnya. Hare-hare itu apa ya bahasa Sunda? Bentar. Males, teman-teman. Males. Atau nggak semangat gitu. Ada yang semangatnya 150%. Oh banyak teman-teman yang punya semangat 150% menjadi pemilik bisnis atau pemimpin organisasi. Tapi kompetensinya nol besar. Nggak punya kemampuan. Cuman modal semangat doang. Oh tapi kan yang penting hati. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Hati saja tidak cukup teman-teman. Kapasitas harus dibangun. Kalau nggak punya kapasitas sulit. Sulit sekali. Sulit ya teman-teman. Nah, kalau secara tingkatan itu ada yang namanya kepemimpinan pribadi, yaitu kita memimpin diri kita sendiri, teman-teman. Terus ada juga yang namanya kepemimpinan keluarga, di mana kita belajar untuk memimpin keluarga kita. Karena memimpin keluarga itu juga kerja keras. Kepemimpinan hubungan, di mana kita membantu orang lain untuk bisa mencapai potensi maksimal mereka. Itu misalnya di gereja atau menjadi guru. Ada juga namanya kepemimpinan spontan. Biasanya kepemimpinan spontan ini terjadi ketika contohnya pandemi terjadi atau ada bencana alam atau terjadi krisis dalam perusahaan, krisis dalam keluarga, maka harus ada yang bisa menjadi pemimpin. Dan itu adalah kepemimpinan spontan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan organisasional, teman-teman. Dan ini adalah tingkatannya. Apakah semua orang bisa menjadi organisasional? Tidak.
Pribadi, oh yes, semua orang bisa menjadi pemimpin pribadi atas dirinya sendiri. Keluarga, well itu tergantung pilihan hidup, gitu kan? Mau menikah atau enggak? Apakah harus selalu menikah? Enggak juga, karena kalau kita enggak menikah pun, kalau ada hal mendesak, misalnya keluarga meninggal, kita harus menjadi menempati kepemimpinan spontan. Kita harus menjadi kepala keluarga dadakan, gitu kan? Mau nggak mau. Itu pun saya alami dulu, teman-teman. Itu papa saya meninggal tahun 2013. Nah, dalam membahas tentang kepemimpinan, kita nggak bisa lepas dari kekuasaan. Karena kekuasaan itu ada bersama-sama di dalam kepemimpinan. Nah, ada 5 jenis kekuasaan, teman-teman, yang ingin saya bahas di sini. Dan kekuasaan yang itu ada kekuasaan pemaksaan, kekuasaan berdasarkan penghargaan, jabatan, keahlian, dan hamba. Saya akan jelaskan satu-satu. Sambil nunggu, saya minum bentar. Teman-teman kalau ada snack, boleh sambil makan teman-teman, nggak dosa. Mau kirim ke saya juga boleh. Saya perlu kirim alamat? Enggak ya. Bercanda teman-teman ya. Yang pertama, ada yang namanya kekuasaan berdasarkan pemaksaan. Jadi narasinya di sini bilang bahwa saya memiliki kekuasaan untuk menghukum orang-orang yang tidak mengikuti saya. Nah, kita tahu kan ini biasanya orang pemimpin yang otoriter. Dalam situasi tertentu, hal ini bisa berlaku. Namun seharusnya tidak baik untuk diterapkan secara umum. Kapankah hal ini bisa berlaku, teman-teman? Ayo, semua yang pernah menjadi orang tua, punya anak, kita harus paksa anak kita nggak? Misalnya tidur siang, kalau nggak nanti rewel gitu kan. Anak kecil dia nggak mau makan, harus makan karena nggak nanti sakit, mahnya kumat gitu kan. Harus belajar. Kadang kita harus pakai the power of pemaksaan, teman-teman. Memang ini bukan mode default atau mode standar yang harus selalu kita lakukan, enggak. Karena kita juga harus berdasarkan relasi juga. Karena kalau kita selalu memaksa, nanti anak-anak kita akan terluka. Gitu teman-teman ya. Next, kekuasaan berdasarkan penghargaan. Narasinya bilang bahwa kita sebagai pemimpin, siapa yang mau mengikut saya akan mendapatkan penghargaan dari saya. Biasanya uang atau traktiran yang sederhananya dan lain sebagainya, bonus. Dan kalau itu pemimpin rohani, biasanya dia akan bawa-bawa nama Tuhan. Nah, ini adalah bagian dari abusive leadership, teman-teman. Yang mana itu kami sendiri juga ada modulnya abusive leadership. Teman-teman bisa memahami tentang abusive leadership itu bagus sekali. Kita akan diberikan tools untuk membedah kedalaman hati kita yang paling terdalam dan paling busuk untuk kita bisa tahu bahwa apakah kita ini pemimpin yang abusive atau bukan. Dalam situasi tertentu, hal ini bisa berlaku, namun seharusnya tidak baik untuk diterapkan secara umum. Jadi reward and punishment, kalau kita dalam keluarga kan sering kan, itu baik, tapi tidak selalu seharusnya kita terapkan reward and punishment. Karena orang akan berubah hanya karena reward atau punishment saja, bukan dari hatinya sendiri. Teman-teman yang punya keluarga, anak pasti paham akan hal ini. Tapi kalau teman-teman juga pernah mimpin, kita tahu kalau kita selalu pakai reward and punishment, itu tidak akan menghasilkan perubahan yang permanen. Karena itu berdasarkan ketakutan saja atau mungkin karena ketakutan dihukum atau ketakutan tidak mendapatkan penghargaan. Tapi dalam hal tertentu bisa dan biasanya itu terjadi dalam tempat kerja. Bonus atau naik gaji. Yang mana ini adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita tahu sebagai pemimpin bisnis pun, kalau kita hanya berhenti di sini saja memimpin bisnis kita, maka bisnis kita nggak akan sustainable. Orang-orang yang kita pimpin tidak akan produktif mencapai potensi maksimalnya. Mereka hanya kerja karena ya mereka perlu uang saja. Mereka nggak percaya visi misi bisnis kita. Apalagi kalau itu dalam gereja, sekolah, maupun organisasi. Next, kekuasaan penghargaan ini. Nah, ini nih. Kombinasi kekuasaan paksaan dan penghargaan dapat menciptakan masalah yang sangat berat. Bayangkan teman-teman, udah punishment and reward, ada paksaan teman-teman. Harus. Jadi di bagian punishment-nya atau hukumannya itu sangat-sangat double gitu kan.
Ini bahaya sekali teman-teman kalau ini ada dalam kepemimpinan. Next, kekuasaan jabatan. Nah, kekuasaan jabatan ini memiliki narasi bahwa Tuhan sudah memilih saya atas orang-orang yang saya pimpin. Wah, udah bawa-bawa nama Tuhan gitu kan. Sudah seharusnya mereka mengakui saya dan menghormati ini dan mengikuti saya. Waduh, kalau ini teman-teman ada banyak. Udah banyak teman-teman pasti tahu. Ini ya bertumpunya pada jabatan dan bukan pada pemimpin. Artinya apa teman-teman? Ketika jabatan diambil, pemimpin itu merasa dia tidak memiliki kuasa, tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki identitas. Nah ini loh yang bahaya, adalah ketika seseorang sudah menempelkan atau menjahit jabatan atau kekuasaan itu pada identitasnya. Kadang kita mesti cek teman-teman. Karena kalau kita nggak pernah cek, merenung, membedah hati kita yang paling dalam dan yang paling busuk, kita akan hidup dalam ilusi. Kita akan hidup dalam ilusi bahwa kita adalah pemimpin yang baik. Kita adalah pemimpin yang sehat, kita adalah pemimpin yang cukup baik. No, teman-teman. No. Selain apa namanya kita perlu untuk mengevaluasi hati, kita juga perlu mengevaluasi kepada orang-orang yang kita pimpin. Karena semakin baik seorang pemimpin, semakin tidak memerlukan kekuasaan jabatan. Karena dia punya banyak atribut-atribut, kualitas-kualitas yang alami untuk menjalankan kepemimpinannya. Jabatan itu hanya formalitas saja. Berikutnya, kekuasaan keahlian. Ini juga banyak narasinya kan, kita pernah lihat. Kalau saya adalah orang yang paling pintar, maka saya adalah orang yang paling memenuhi syarat gitu kan. Oleh karena saya pintar, saya bisa semuanya, maka orang-orang harus mengikuti saya. Dan kekuasaan ini bertumpu pada sang pemimpin dan bukan pada jabatan. Tapi ketika kemampuannya, keahliannya itu diambil dari dia, dia menjadi seseorang yang tidak bisa memimpin lagi gitu kan. Nah ini bahaya teman-teman, karena kita sering bilang bahwa ada banyak di Indonesia juga bahwa harus yang orang yang paling pintar tuh yang jadi pemimpin, orang yang paling tahu, orang yang paling ahli, paling expert. No, teman-teman. No. Orang yang paling expert itu harusnya menjadi bagian dari tim kita. Mungkin juga ada pemimpin yang expert juga. Tapi seharusnya seorang pemimpin tuh harus tahu tujuannya apa. Bagaimana mengumpulkan orang-orang yang bisa mencapai tujuan itu. Bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana bisa membangun orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ini harusnya bukan menjadi alasan utama kita mengikuti kepemimpinan seorang hanya karena keahliannya saja ya. No, teman-teman. Yang terakhir, kekuasaan hamba. Orang itu mengikuti kepemimpinan saya dengan sukarela. Mereka percaya sama saya dengan tulus. Mereka hormat kepada saya karena saya bekerja keras untuk mendapatkannya. Kekuasaan ini bertumpu pada diri kita dan bukan pada jabatan, bukan pada posisi, bukan pada pengetahuan, bukan pada skill atau otoritas untuk menghukum atau memberi penghargaan, teman-teman. Karena kalau semua posisi, skill, pengetahuan, otoritas itu dilucuti, ditelanjangi dari kita semua, apakah orang-orang itu masih mau mengikuti kepemimpinan kita? Pertanyaannya itu teman-teman, untuk ngetes kepemimpinan kita ya. Apakah kita ini kepemimpinannya itu seperti apa? Kalau skill kita, kepandaian kita, pengetahuan kita dilucuti, orang-orang masih mau ikut nggak? Orang-orang masih percaya sama visi yang Tuhan berikan nggak pada kita? Jadi kompleks ya teman-teman ya, kekuasaan hamba. Nah, saya mau fokus ke kekuasaan hamba. Keuntungan kita untuk kita mengadopsi pola kekuasaan hamba ini ada banyak. Karena kita akan memiliki komitmen tinggi dan pengikut yang sukarela, teman-teman. Bukan untuk kita manfaatkan tentunya ya, amit-amit dijauhkan, teman-teman. Dan pengikut kita akan memiliki kinerja yang tinggi karena mereka sukarela. Mereka tahu bahwa mereka ikut kita karena mereka percaya visi yang Tuhan berikan dan mereka percaya kita sebagai sang pembawa visi itu, kita menghidupi visi itu dengan jujur. Dan kekuasaan kepemimpinan yang kita miliki adalah kekuasaan kepemimpinan yang alkitabiah. Kok bisa? Karena Yesus itu ada di sini, teman-teman. Yesus tidak menggunakan paksaan. Yesus tidak menggunakan punishment and reward. Tapi dia kekuasaan hamba. Cuman memang harus ada harga yang kita bayar, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Karena untuk melakukan ini, pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama. Orang-orang yang kita kembangkan,
Tapi itu worth it. Makanya transformasi, teman-teman. Kalau kita mau transformasi, tidak bisa instan, teman-teman. Tidak bisa instan. Kita harus bayar harganya. Saya ingat bagaimana pemimpin saya dulu youth group di gereja, itu berapa puluh tahun dia membangun fondasinya. Dan hasilnya adalah kami-kami yang dipimpinnya, teman-teman saya dan saya. Kepatuhan yang bersifat tidak bisa dipaksa. Artinya kalau kita mengadopsi kepemimpinan kekuasaan hamba, kita tidak bisa memaksa orang untuk patuh sama kita. Berarti kita harus selalu menjadi seorang pemimpin yang kredibel. Kita harus selalu menjadi pemimpin yang true to our word. Kita harus omongan kita itu sesuai dengan tindakan kita. Dan memerlukan penyangkalan diri yang tinggi dan pengorbanan yang besar. Karena akan ada banyak oposisi terhadap kita yang meragukan kita. Mungkin skill kita tidak sehebat yang disangka. Gitu teman-teman. Ada harga yang harus dibayar ya. Jadi teman-teman mengadopsi ini, ekspektasinya teman-teman udah harus tahu. Tapi worth it teman-teman. Worth it. Nah, Yesus memilih kan kekuasaan ini yang tadi saya bilang. Dia memiliki, padahal kalau kita mau lihat ya, Tuhan Yesus tuh punya pilihan loh untuk menggunakan jenis-jenis kekuasaan yang lain. Waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan bisa pakai malaikat datang untuk ngusir iblis? Bisa. Tapi Tuhan nggak pakai kan. Padahal malah iblis yang nawarin gitu kan. Mau panggil malaikat nggak? Tuhan bisa pakai penghargaan, jabatan, keahlian. Tuhan, makanya Tuhan di Alkitab tidak pernah bilang, aku anak Tuhan, sembahlah aku. Makanya ada narasi itu dari saudara sepupu kita kan. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu karena dia pemimpin yang berhati hamba. Dan Tuhan Yesus tidak memamerkan keahliannya. Setiap kali ada kerumunan mau dapetin mujizat Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus kabur, menyendiri teman-teman. Tuhan Yesus tidak suka terpopularitas. Jadi kalau kepemimpinan kita itu kita mengejar popularitas, itu bukan kepemimpinan Yesus. Karena kepemimpinan Yesus adalah dia memilih untuk melayani. Tapi dia tahu bahwa melayani ini bukan satu-satunya hal yang dia harus lakukan. Nah, apa berikutnya gitu kan teman-teman? Kita tahu kepemimpinan adalah pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan, tidak ada kepemimpinan. Pertanyaan yang harus teman-teman renungkan adalah, apakah kamu sudah bergerak selama ini? Apakah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sudah bergerak selama ini? Di gereja, di keluarga, organisasi, apapun itu organisasinya, di bisnis. Kalau sudah, bergeraknya kemana? Gitu kan? Bergeraknya berdasarkan tujuan Tuhan atau enggak? Kalau belum sesuai dengan tujuan Tuhan, cari tahu tujuan Tuhan. Kejar. Karena Tuhan akan mencari, Tuhan akan menunjukkan dirinya. Alkitab bilang bahwa you reward those who diligently seeking you. Tuhan menghargai orang yang mencari hadiratnya, mencari dirinya dengan tekun. Nah, pertanyaannya, apakah kita bergerak sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan? Kalau enggak, kita cari tadi kan. Nah, kalau pertanyaan semua tiga-tiganya teman-teman udah jawab, tuliskan hal-hal praktis apa yang harus teman-teman lakukan. Penyesuaian-penyesuaian apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa mencapai tujuan yang Tuhan berikan. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke model gereja yang sehat, teman-teman. Ini adalah yang ingin kita capai. Kita ada di sini. Bagaimana cara kita mencapainya? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus kita kumpulkan? Itu, teman-teman. Nah, sekedar promosi, teman-teman. National training dari Leadersource ini dilakukan 1 bulan selama 2 kali. Minggu ketiga dan minggu keempat. Minggu yang sekarang ini, minggu ketiga adalah tentang what is leadership. Minggu ke depan, tanggal 27 itu ada topiknya yang seru juga teman-teman. Tentang leaders dan manager, tapi dari sudut pandang Alkitab dong. Seru ini teman-teman. Teman-teman bisa daftar gratis teman-teman ya. Jadi kami mau bilang bahwa semua training, coaching, mentoring yang Leadersource berikan itu diberikan secara cuma-cuma.
Memang yang dibagikan untuk di national training online ini itu rata-rata memang modul yang pendek, teman-teman. Yang modul yang inti seperti membangun gereja yang sehat, pemimpin yang sehat, itu minimal 14 jam. Jadi idealnya memang harus onsite, teman-teman. Tapi teman-teman boleh hubungi kami ya. Dan ini teman-teman boleh screenshot, di-share juga. Kalau mau daftar, daftar dari sekarang, teman-teman. Karena ini bakalan seru minggu depan, teman-teman. Ya, saya juga yang akan memfasilitasi teman-teman. Dan ini adalah beberapa modul-modul training kami. Walaupun tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa Leader Source bukan organisasi training. Tapi kami percaya training adalah pintu masuk awal. Nah, perhatikan, pintu masuk awal untuk kami membantu teman-teman mengalami transformasi. Dan transformasi itu tentu saja tidak singkat dan kami bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan teman-teman ya. Dan yang terakhir, teman-teman boleh follow Instagram kami, TikTok, Facebook, di WhatsApp channel juga ada, teman-teman bisa search YouTube kami. Mungkin YouTube ini yang sama ya, YouTube ini yang mungkin paling jarang banyak postingannya tapi ya sedang kami kembangkan. Teman-teman boleh follow kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan juga teman-teman bisa menghubungi kami juga melalui nomor HP yang ada sesuai lokasi masing-masing yang terdekat ada di mana. Untuk teman-teman mengundang kami akan dengan senang hati untuk mendatangi teman-teman yang ingin dibantu tentu saja. Tentu saja kami berharap teman-teman tidak berharap hanya training saja, tidak. Jangan harapkan training saja dari Leader Source, teman-teman. Harapkan lebih karena kami bersedia berproses bersama teman-teman untuk mengalami transformasi. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya akan stop share. Oke, ada pertanyaan ini dari Mayfree. Kok kalau seorang pemimpin terpilih karena ditunjuk, bukan karena dia mau atau terpaksa, apakah ini juga bagian dari pemimpin yang dibentuk? Bagaimana dengan kemauannya yang dengan terpaksa itu? Bukankah itu akan mempengaruhi tim? Berarti kan Mevri tadi kita udah tahu bahwa kepemimpinan itu harus setiap orang harus punya panggilan gitu kan. Nggak hanya panggil, dia juga harus diperlengkapi. Nah, apakah ini bagian dari pemimpin yang dibentuk? Tergantung dari pemimpin itu sendiri, bagaimana dia memaknainya. Tapi yang pasti dia harus mencari tahu apa kehendak dia, apa kehendak Tuhan dalam hidupnya dia. Bagaimana tahu kehendak Tuhan? Ya kita harus ngobrol sama Tuhan, doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, baca Alkitab, ngobrol sama orang-orang yang sudah pengalaman memimpin yang bisa dipercaya, bisa dewasa rohani, baca buku, dengerin khotbah. Kombinasi dari semua itu, jadilah desain yang holistik untuk orang itu bisa menemukan panggilannya. Ini memang jawabannya nggak bisa singkat sih, harus panjang, Mayfree. Tapi memang ya itu harus kembali dari orangnya, tahu dia panggilannya, tempatnya di mana, strength-nya ada dia di mana, gitu kan. Gitu ya. Semoga jawabannya bisa cukup mewakili, Mevri. Nanti kalau masih kurang jelas kita pas kopdar aja, Mevri ya. Oke, ada tadi Florian, Bapak Florian. Mau bertanya, Pak? Silakan. Ya, ya, terima kasih, Pak. Eh, saya mau tanya, tadi itu adalah bahwa tujuan itu harus datang dari Tuhan. Yes. Ya, tujuan itu harus datang dari Tuhan. Pertanyaan saya itu kira-kira menurut Bapak itu ciri-ciri yang bisa kita pahami bahwa tujuan yang ingin kita capai itu adalah benar-benar dari Tuhan atau visi itu adalah dari Tuhan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, Yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa tentang pemahaman yang salah dalam hal kepemimpinan, yaitu ya, otoritas juga kurang tepat, fasilitas juga kurang tepat. Terus ketika masuk dalam
kepemimpinan yang melayani juga tadi disampaikan kok kurang pas ya. Padahal selama ini saya memegang teguh kepemimpinan yang melayani, karena menurut saya kepemimpinan yang melayani itu bukan berarti kita melayani saja apa yang menjadi kepentingan orang yang dipimpin, tetapi kepemimpinan yang melayani itu bagaimana supaya kita itu mengesampingkan otoritas kita, mengesampingkan hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang kemudian kita pakai untuk memaksa orang, tetapi melayani itu adalah bagaimana kita bisa merangkul, bagaimana kita bisa bekerja sama supaya kepemimpinan yang dalam pengertian pergerakan tadi itu bisa terlaksana kalau kita mampu merangkul. Tapi kalau tadi Bapak bilang bahwa kepemimpinan yang melayani juga kurang pas, lalu pertanyaan saya itu adalah kepemimpinan yang model seperti apa yang kira-kira yang ideal buat kita sekarang ini. Terima Ya, kasih, Pak. Tuhan terima memberkati. kasih Pak Florian. Pak Florian asal mana, Pak? Saya Pak, ini saya ikut ini dari SMP Immanuel Kristen Oh, SMP Kristen Situbondo. Immanuel Situbondo. Ya. Oh, dengan Ibu Wene. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Yang saya jawab yang nomor 2 dulu Pak ya, yang lebih gampang. Yang nomor 2 itu Bapak sebenarnya penjelasan Bapak tadi itu sudah menjawab pertanyaan Bapak. Karena kalau Bapak mungkin tadi koneksinya mungkin terputus-putus. Karena saya tadi menekankan sekali bahwa kalau fokus kepemimpinan kita hanya melayani saja, maka kita sedang tidak memimpin, kita hanya sedang melayani. Nah, tapi saya tadi bilang bahwa dalam kepemimpinan yang dalam lensa definisi pergerakan, kita perlu melayani, tapi kita tidak boleh hanya melayani saja, Pak. Karena kalau kita hanya melayani saja, dalam arti melayani itu menjadi literally seperti hamba, Pak. Literally seperti hamba. Literally itu artinya apa ya? Benar-benar menjadi seperti hamba, jadi pesuruh, Pak. Oh, doain ini, ya maksudnya mohon maaf ya, doain itu juga bukan pesuruh, mohon maaf sekali. Bukan maksud saya seperti itu. Tapi maksudnya kita benar-benar mengerjakan semuanya itu mendoakan orang, kita iniin apa konseling orang. Pada akhirnya kita tidak, poin saya adalah kita harus fokus sama pergerakannya, Pak. Karena kalau kita fokusnya hanya melayani saja, hanya berarti satu saja yang kita lakukan, melayani saja, maka kita tidak membawa orang-orang yang kita pimpin menuju tujuan yang Tuhan berikan, Pak. Tadi mungkin mohon maaf, mungkin kalau saya menjelaskannya kurang jelas, tapi poin saya bukan berarti kepemimpinan melayani itu adalah kepemimpinan yang salah, Pak. Wong tadi di terakhir kalau Bapak lihat slide saya, Tuhan Yesus mengambil model kekuasaan seorang hamba, kan, kepemimpinan hamba, Pak. Tapi apakah Tuhan benar-benar menjadi hamba, menjadi budak? Tidak, kan, Pak. Kalau kita perhatikan kepemimpinan Yesus, apakah Tuhan Yesus selalu melayani kebutuhan orang yang banyak? Contoh, Pak, ada berapa ratus orang mau cari dia. Apakah Tuhan selalu melayani kebutuhan orang banyak? Tidak selalu, Pak. Tuhan tidak selalu melayani setiap orang yang memerlukan bantuannya. Nah, itu yang kita harus pahami, Pak, dari prinsip kepemimpinan Tuhan Yesus, dari keputusan-keputusan yang dia yang kecil-kecil itu, kita bisa banyak belajar prinsip kepemimpinan, gitu kan. Oke, lalu pertanyaan Bapak yang pertama, ini agak sulit, Pak. Bagaimana kita bisa tahu, bentar, Pak, yang pertanyaan kedua tadi, apakah cukup puas, Pak, dengan jawaban saya? Iya, kalau memang seperti itu ya berarti ya artinya bahwa sebenarnya bagaimana kita memahami konsep melayani itu sebenarnya tidak berarti bahwa kita itu hanya menjadi orang yang melayani apa yang menjadi kepentingan orang kita pimpin. Jadi Yes, sebenarnya Pak. ya tinggal bagaimana kita memahami, karena itu juga sebagaimana yang ada di dalam Alkitab itu, baik itu di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 30 Ya, sampai 32 itu, bahwa Yesus bilang barang siapa yang menjadi pemimpin dia harus menjadi pelayan bagi semuanya, kan seperti itu. Jadi artinya yes, bahwa tinggal bagaimana kita memahami makna dari melayani itu, bukan berarti ya, itu tadi, tapi yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana kita mampu merangkul semua potensi yang ada di yang kita pimpin itu untuk yes. bisa
mencapai tujuan bersama. Ya, gitu Pak. Betul Pak, betul sekali Pak. Betul. Kita udah sepaham nih Pak. Salaman dulu Pak. Iya Pak. Yang ke yang pertama sekarang Pak ya. Bagaimana kita tahu bahwa tujuan yang kita yang kita miliki ini berasal dari Tuhan? Pertanyaannya sederhana sama seperti bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Yang pertama kan pasti kita berdoa, Pak. Kita harus berdoa. Karena fondasi kepemimpinan Kristen itu adalah kesatuan dengan Kristus. Keintiman dengan Kristus itu adalah fondasi kepemimpinan kita. Tidak ada yang lain fondasinya. Jadi kalau bicara keintiman dengan Kristus, kita tanya, kita doa, kita dengar suara Tuhan. Tentu saja kalau kita dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara lewat macam-macam, lewat mimpi, audible, maupun lewat orang lain. Macam-macam kan Pak? Dan kita harus uji suara Tuhan itu, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jawaban saya sih itu Pak. Sejauh yang saya pahami dari Alkitab, untuk kita tahu bagaimana tujuan ini dari Tuhan, kita harus doa. Kita harus doa, dan tentu saja Pak, biasanya pada umumnya berdasarkan pengalaman saya mimpin juga Pak selama 26 tahun, pada waktu kita tahu itu tujuan dari Tuhan, nggak mendadak hati saya itu langsung kayak yang yakin 100% gitu loh Pak. Kadang itu masih ada ragunya Pak. Walaupun setelah saya jalani, oh iya ya, semakin yakin gitu loh Pak. Jadi nggak berharap langsung 100% itu di hati itu akan benar-benar yakin. Sama seperti kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang lain di Alkitab, Pak, Musa dan lain sebagainya, nggak semuanya juga ya, tapi pada umumnya mereka juga selalu ada keraguan gitu kan. Bahkan Yunus pun malah kabur mengikuti keraguannya. Gitu Pak jawaban saya. Semoga bisa membantu Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Ya, ya. Oke, Terima saya akan kasih jawab. Doni. Ya, yang Brandon dulu ya. Habis itu saya akan jawab yang ada di chat. Oke, Makasih, Kak. Brandon. Tadi kan kakak banyak bicara tentang salah satu poin yang menurut saya sangat penting dan saya ingat tuh kan tentang kepemimpinan tuh menggerakkan orang ya. Nah, bagaimana cara kita tuh bisa di dalam kita ngegerakin orang kan itu kan pelan-pelan akan menemukan potensi mereka, apakah mereka tuh bisa jadi pemimpin atau enggak. Nah, pertanyaannya Yes. adalah bagaimana cara kita tuh bisa menemukan, dan kalau kita tahu bagaimana cara kita bisa menemukan potensi orang itu? Adakah hal praktis yang kita bisa lakukan atau adakah hal-hal yang bisa kita jadi indikasi apa gitu? Pokoknya ada nggak hal yang kita bisa lakukan untuk kita menemukan potensi orang itu? Yes. Untuk menemukan potensi kalau di dunia modern sekarang ini ada banyak Brandon ya. Ada MBTI test, ada DISC test, terus ada tes psikologi, itu paling gampang. Terus juga kita bisa ngobrol sama dia berdasarkan tes-tes tadi, kita bisa uji setiap tes-tes tadi. Kalau saya biasanya seperti itu ya, untuk menemukan potensi, praktisnya adalah saya harus dapatkan data orang tersebut. Data orang tersebut tuh saya bisa dapatkan lewat tes tadi, lewat ngobrol one on one selama beberapa jam, mungkin lebih dari 5 sesi 1 jam. Kalau biasanya saya kan ngobrol tentang masa lalunya dia, apa yang dia lakukan, dia sukanya apa, dia merasa nyaman melakukan apa, terus dia merasa panggilannya hidupnya apa, dan itu saya akan sinkronasikan dengan data yang saya miliki dari MBTI test, DISC test atau psikologi test tadi. Dan saya lihat track recordnya dia, pengambilan keputusannya seperti apa. Dan kalau secara teknis banget ya ini Brandon, itu ada banyak sekali sih. Tapi nanti itu bagusnya itu untuk bisa memilih dan bisa tahu potensi. Mungkin sebelum tahu potensi, kita harus tahu bahwa orang yang kita pilih ini orang yang tepat bukan. Salah satu spoilernya dari modul Leader ID adalah, kalau kita mau cari calon pemimpin baru yang tepat adalah kita jangan cari yang nganggur. Dalam arti dia memang sudah harus dia memang udah bergerak gitu. Ya, dia emang udah harus bergerak. Dia udah melakukan sesuatu dimanapun dia ditempatkan, dia nggak nunggu instruksi. Itu salah satu calon pemimpin yang ideal. Tapi tentu saja tidak hanya itu. Cara kita bisa mengetes ini juga, Brandon. Salah satunya kita mengetes cara dia berpikir itu bagaimana. Cara dia berpikir tuh kayak gini maksudnya. Di modul Leader ID ini juga ada. Cara dia berpikir tuh apakah dia belajar dari kesalahan? Dia punya conceptual thinking nggak?
Dia menganggap firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi atau tidak. Lalu dia melihat kepemimpinan itu seperti apa, otoritas dan lain sebagainya. Kalau toh memang ada kelemahan-kelemahan ya kita harus maklumi. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan dia kepada kebenaran gitu. Dan juga nggak hanya berpikir, karena pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang berpikir dan bertindak. Bagaimana dia bertindak dari apa yang dia pikirkan tadi, hasilnya apa, ada sesuatu yang dia wujudkan atau tidak. Itu mungkin sekilas hal praktis tentang melihat potensi orang-orang yang kita pimpin ya, Brandon. Oke, ngerti Kak. Mengerti. Oke, ya, thank you ya. Oke, saya akan jawab lagi yang dari Pak Widodo Semarang. Bagaimana sikap kami yang dipimpin oleh pemimpin yang pasif? Wah, pemimpin yang pasif ya. Ini berat, Pak. Kalau pemimpinnya pasif ya, hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita yang menunjukkan bagaimana menjadi seseorang yang aktif, Pak. Kita terus belajar untuk menggali dia, membantu dia dengan pertanyaan-pertanyaan supaya dia juga mau aktif gitu. Dalam arti mungkin pasifnya Bapak ini mungkin dia inisiatifnya kurang gitu ya. Harus diminta dulu baru melakukan yang seharusnya menjadi tugasnya dan lain sebagainya Pak ya. Tergantung level pasifnya dari mana. Tapi juga selain itu kita juga bisa membantu dia dengan mengkoneksikan beliau dengan pemimpin-pemimpin lain yang kita rasa bisa menginspirasi dia untuk menjadi pemimpin yang lebih aktif. Gitu Pak. Jadi ada banyak. Mungkin kita kalau misalnya Bapak mungkin biasanya kasih apa ya? Cara paling mudah itu kan kita kasih buku. Ini Pak ada khotbah bagus. Tapi biasanya ya belum tentu Pak, belum tentu. Ya. Dan terakhir adalah ini bukan hal yang terakhir, tapi yang bisa kita lakukan juga adalah kita berdoa dan berpuasa untuk pemimpin kita itu, Pak. Karena kita tahu bahwa perubahan pemimpin itu adalah benar-benar memerlukan kuasa Tuhan yang sangat besar. Nggak bisa hanya kognitif saja, nggak bisa hanya relasi saja, tapi juga spiritual, Pak, secara rohani. Itu ya Pak Widodo. Oke, dari siapa lagi nih? Dari Nicholas Jeremy Tandayu. Oh, ini adekku. Oke Niko, jika kebutuhan pemimpin yang diperlukan itu karena keperluan regenerasi, dan orang yang dipilih tidak memiliki atau bisa dibilang belum memiliki kapasitas tersebut, oke. Bagaimana mempersiapkan hati untuk bisa menjadi pemimpin dan bagaimana untuk menginisiasi hal-hal sebagai pemimpin dengan dasar Kristus. Oke, ini jawabannya nggak bisa pendek ya Niko ya. Jadi kalau orang yang mau dipimpin itu adalah untuk regenerasi nggak punya kapasitas atau belum punya kapasitas, yang dipersiapkan nggak hanya hati ya Niko, karena kan kamu tadi bilang kapasitas. Berarti kalau pemimpin yang sehat adalah pemimpin yang mengenal Tuhannya, dibangun di area Kristus, di area komunitas, yaitu bagaimana dia berelasi dengan sesama, bagaimana karakternya, bagaimana area panggilannya, dan juga kompetensinya. Jadi nggak hanya keintiman dengan Kristus atau kompetensi saja Niko, tapi karakter juga, ada panggilan, ada bagaimana relasinya dengan sesama juga. Itu disebut sebagai 5K. Itu akan dipelajari di modul Building Healthy Leaders. Nah, mempersiapkannya itu nggak bisa dengan satu kalimat Niko, tapi kalau secara umum ya kita harus bisa membantu dia untuk menjadi pemimpin yang sehat. Bagaimana kita bisa membantu orang untuk menjadi pemimpin yang sehat? Kita harus tahu pemimpin yang sehat itu seperti apa, dan kita harus sambil membantu orang lain, kita harus juga menjadi pemimpin yang sehat. Menjadi ini tentu saja bukan berarti langsung jadi gitu ya. Besok langsung jadi enggak. Kita tuh berproses gitu. Berproses sama-sama menjadi pemimpin yang sehat gitu. Ya, mulai dari ngobrol bareng, tahu kebutuhannya gimana, pahami callingnya apa, kebutuhan kepemimpinannya apa. Lalu kira-kira dari tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi sekarang itu ada gap nggak? Kalau ada gap, cari tahu gapnya apa, bagaimana bisa memenuhi gap, siapa yang bisa membantu kita untuk mencapai gap itu. Gitu ya Niko ya, thank you. Dari Tri Yulianingsi, Kak, bagaimana sikap kita bila pemimpin belum sampai pada tujuan atau sekedar bekal akademik? Oke, ini juga pertanyaan sulit. Pertanyaannya sulit-sulit teman-teman ya, tapi saya senang. Belum tentu saya bisa jawab dengan baik, tapi saya usahakan serbaiknya. Bagaimana sikap kita
bila pemimpin belum sampai pada tujuan ya berarti kita harus satu paling paling awal yang harus kita lakukan fondasi adalah kita berdoa untuk pemimpin itu supaya Tuhan menunjukkan tujuannya. Kedua ya kita kalau bisa ajak ngobrol, bisa diajak ngobrol nggak Tri pemimpinnya itu. Kalau dia hanya sekedar bekal akademik, mungkin bisa coba share tentang leader source. Kalau misalnya perlu dibantu, kami akan coba datang. Tri dari mana kota? Bu Tri dari mana kotanya? Jadi ya memang kalau hanya akademis saja memang pasti nggak akan cukup sih karena masalah yang kita hadapi kan bukan akademis ya. Jadi memang ya dia perlu mendapatkan apa ya? Dari Lampung Tengah, Pak Eriko. Dari Lampung Oh dari Tengah. Lampung Tengah ya, Mas Doni. Makasih. Ya Bu Tri. Ya jadi memang kalau hanya akademis memang ya mungkin boleh ngobrol dulu dengan kami leader source bagaimana mungkin kita bisa membuka pemikirannya, ngobrol-ngobrol bareng Bu. Atau mungkin juga Ibu ada kenalan pemimpin-pemimpin lain yang mungkin kasih masukan, Pak Pendeta atau Pak Pemimpin, ini saya punya kenalan nih orang yang baik yang bisa kita undang untuk memperlengkapi kita, membantu kita, siapa tahu cocok, ini profilnya. Nah, itu bisa salah satu dari kami juga, Bu Tri, silahkan gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan. Memang karena nggak bisa satu kali tembak langsung jadi, Bu. Tapi memang harus ya berkali-kali dan cukup kompleks gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Dari Bu Windy Kristinawati, tadi dari sharing Bapak mengatakan bahwa setiap orang bisa mengembangkan kepemimpinannya selama mereka selalu bisa jika mau gitu kan. Selama mereka mau gitu kan. Dan kalau mereka mau pasti bisa berkembang dan bertumbuh lebih baik. Dari pengalaman Bapak selama ini, bagaimana cara kita menyikapi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak mau diajak maju dan berkembang? Nah, banyak nih pengalaman saya ngajak orang yang tidak mau maju dan berkembang ya. Tapi tentu saya akan mencoba terlebih dahulu. Mencoba untuk mempengaruhi dia, untuk mengenal dia. Kira-kira mental blocknya di mana? Penghalangnya itu apa? Penghalangnya itu apa? Penghalangnya itu adalah faktor psikologis kah, kompetensi kah, karakter kah, atau ada hal-hal lain. Jadi saya harus kenali dulu dan saya harus tahu akar masalahnya dia, kenapa kok tidak mau diajak maju atau berkembang. Karena luka kah mungkin, bisa macam-macam. Bisa macam-macam alasnya. Kita harus kenal dulu. Dan kalau kita udah kenal, kita tahu masalahnya apa, kita coba selesaikan di akar masalahnya dulu. Baru setelah akar masalahnya beres, kita lihat apakah bisa mau maju atau enggak. Pada umumnya, berdasarkan pengalaman saya, itu ada yang bisa, ada yang tidak, Bu. Karena itu kembali ke pilihan orang masing-masing. Kita tidak bisa memaksa. Yang kita bisa lakukan adalah membantu mereka. Mungkin itu kayak istilahnya Paulus loh, Bapak Ibu. Barang siapa yang nabur, siapa yang nyiram, siapa yang menuai, gitu kan. Jadi ya mungkin kalau kita nggak pas kita membantu itu mungkin dia mau ya puji Tuhan, berarti kita menabur atau mungkin ada orang lain yang sudah nabur duluan, kita menyiram dan atau mungkin kita menuai. Jadi ya caranya ya yang paling umum adalah ya ngajak ngobrol, mengenal orang-orang yang kita pimpin tadi supaya mereka bisa tahu apa yang menghalangi mereka untuk bisa mau maju dan berkembang tadi ya. Makasih ya, Bu Windy. Ya. Di chat ada 2, Pak Eriko, kalau mau Iya, dijawab. bentar. Ini, makasih Pak, Pak Suni. Tadi ada anak saya. Pak Eriko dari EC ya. Boleh perjelas tentang maksud kepemimpinan hamba. Hamba seperti apa yang dimaksud? Nah, ini apakah sebagai budak, pelayan, atau boleh tolong kaitkan antara kehambaan, pelayanan, kepemimpinan, dan otoritas. Terima kasih penjelasannya. Oh, ini pertanyaannya mantep ini. Oke. Jadi maksudnya kepemimpinan hamba itu seperti yang tadi saya maksudkan ya, Pak atau Ibu EC. Jadi kepemimpinan hamba adalah bagaimana kita memberikan diri kita. Kita tidak memaksa, tapi tentu saja maksud saya di hamba di sini tentu bukan budak atau pelayan. Karena kan kalau kita lihat kepemimpinan Yesus itu bukan kepemimpinan yang
seperti budak atau pelayan gitu kan. Kan kalau Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus tidak pernah memposisikan dia selain pada saat dia mati ya, selain pada saat dia mati, dia adalah budak atau pelayan kita gitu, dengan semuanya dipenuhin, enggak. Tapi lebih kepada sikap hatinya, Bu. Sikap hatinya adalah sikap yang ingin membantu orang-orang yang dilayaninya. Dan kalau kita sebagai hamba, tentu kita tidak memaksa orang, kita tidak bisa memaksa orang, kita tidak bisa perintah-perintah orang gitu kan. Dan kita memberikan menjadi hamba, bukan menjadi hamba, maksudnya kita memiliki sikap hati yang mau melayani orang tersebut untuk melihat pergerakan tadi, tujuan Tuhan tadi, untuk membantu mereka mencapai tujuan Tuhan. Kalau mereka mau ikut, kalau nggak mau ikut ya itu pilihan mereka, berarti ya kita terus maju kan, Bapak Ibu, kita tinggalkan saja. Dan hubungannya dengan kepemimpinan tadi, Pak atau Ibu Ece, kepemimpinan dan otoritas itu kan saling melengkapi ya. Kepemimpinan dan otoritas adalah saling melengkapi. Kita tidak bisa melihat kepemimpinan hanya dari otoritas saja, bahwa kita punya otoritas, yes, tapi kita tidak bisa semena-mena menggunakan otoritas tersebut, karena kita tahu kepemimpinan adalah pergerakan. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan. Dari Priska Raharjo, terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu Ece. Kak, dalam perjalanan menuju mature leader yang disebutkan di awal tadi, ya betul, pasti ada proses jatuh bangunnya, betul. Lalu dalam keadaan ini, apakah jika kita sebagai leader mendelegasikan suatu hal yang kepada yang pemimpin, kepada yang dipimpin adalah bentuk ketidakmampuan kita sebagai leader? Oke, saya paham. Tergantung. Ada banyak hal. Jadi delegasi itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat. Karena kita sebagai pemimpin tidak harus selalu mengerjakan semua. Tentu saja. Tapi juga tentu kita sebagai pemimpin, kita harus sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi. Dalam arti, tidak mungkin kita hanya sebagai pemimpin yang hanya mendelegasikan tok. Kalau kita hanya pemimpin yang kerjaannya mendelegasikan tugas, artinya kita pemimpin yang tidak memiliki kompetensi. Secara sederhana ya, mungkin itu konteksnya tiap masalah bisa berbeda-beda, tapi pada umumnya secara umum seperti itu. Kita harus memiliki potensi bagaimana ya? Kita harus gali potensi kita gimana, kita harus tahu kekuatan kita di mana, kembangkan kekuatan tersebut. Nah, tapi kalau masalah persepsi bahwa itu dianggap sebagai ketidakmampuan kita sebagai leader, maka itu adalah mungkin persepsi kita sendiri. Mungkin itu keluar dari rasa tidak aman. Kalau itu merasa keluar dari rasa tidak aman, ya kita harus cek hati kita seperti apa. Karena ya seharusnya sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Kalau kita tidak memiliki, kita harus secara sengaja membangun kompetensi-kompetensi tersebut. Karena nggak mungkin kita hanya mendelegasikan saja. Nggak mungkin, teman-teman. Itu. Oh ya, ini ada feedback training, teman-teman. Kalau bisa diisi untuk memberikan masukan kepada kami apa yang harus kami kembangkan lebih lagi. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oh, ada. Dari Mayfrey. Bagaimana kalau tujuan organisasi tidak jelas? Nah, atau berubah-ubah saat sedang berproses dalam mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati. Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin? Nah, ini yang pertanyaannya adalah siapa yang merubah ini, Mayfrey? Yang merubahnya pemimpin atau yang dipimpin? Pemimpin yang punya bos lagi. Jadi dia second lead lah. Second layer. Ya kalau kayak gitu kita harus berani untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin kita di atas kita. Apapun resikonya. Kita harus berani meminta pertanggungjawaban, tentu saja dengan sopan. Tentu saja dengan kasih, dengan komunikasi yang baik, dengan relasi yang baik. Ya, dan ya kalau toh masih belum ada perubahan, ya kita putuskan apakah kita mau stay, mau ikut dengan pemimpin tersebut, atau kita harus cek panggilan kita di mana, apakah memang masih di sana. Itu sulit sih, itu keputusan yang sulit.